mana dalilnya? Sampai kau di mana dalilnya? Mempertanyakan di mana Bapak itu di dalam Yohanes. Di mana dalilnya bahwa menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapaknya Yesus? Mana dalilnya? Sorry Bang, cuma Yesus itu adalah Bapa yang menjadi manusia, yang turun sendiri ke bumi. Tidak seperti kalian itu angin. Malah kalian menyembah kubus. Kan itu beda. Host, ini diturunkan aja host. Nggak ada manfaatnya orang tak berilmu gitu. Saya naik itu diminta sama Pak Amir loh. Enggak, kamu nggak ada ilmu. Pertama saya tanya samamu. Halo, Bang Juma, kamu nggak ada jawab. Mana jaminan Yesus kepada pentuhan dirinya yang akan diberikan 100 istri? Kamu nggak mampu jawab. Sekarang pertanyaan kedua, kau katakan penyesat-penyesat, sedangkan penyesat itu adalah yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Kau menyembah anak Maria, kau katakan atas kehendak Bapa. Saya minta dalilnya, kamu tidak bisa. Mending kamu turun di bawah. Kamu belum cocok untuk berdebat. Host, tolong diturunkan anak ini. Dia belum pantas untuk berdebat. Ilmunya nggak ada. Naikkan yang lain yang punya ilmu. Sia-sia kita di sini habiskan waktu. Teman lawan kita itu hanya anak TK, itu pun tidak lolos. Buka kamera. Turun. Kamu belum layak untuk tampil. Kamu belum layak untuk berdebat. Oke, tolong teman-teman Kristen dengarkan ini. Kalau Anda ingin berdebat menghadapi kami, minimal Anda itu bisa memahami dalil yang ada di dalam kitab saudara. Ketika ditanya, layaknya kami umat Islam. Jangan justru kami umat Islam yang lebih paham Bible dari kalian. Ya, sehingga lebih banyak nanti yang mu'alaf. Oke? Nah, tadi ini saya informasikan kepada teman-teman di sini ya. Tadi ada Komal Kristen. Di situ ngegosipin saya. Ya. Dia cerita gini. Aku mendengarkan di YouTube-nya Suma. Ya, itu namanya Esther. Bilang gini. Aku mendengarkan di Komalnya Suma beberapa saat yang lalu. Dia itu ternyata menceraikan istrinya dikarenakan kedapatan kepergok selingkuh di atas mobilnya bersama dengan seorang dokter. Kan? Tengoklah teman-teman. Saya diceritakan seperti itu, bayangkan gitu loh. Ini ajaran setan ini, bukan ajaran kasih yang kayak begini nih. Difitnah saya selingkuh. Saya beristri 2, yang satu kuceraikan, yang satu seorang dokter karena saya kedapatan di dalam mobil pribadi saya bersama dengan seorang dokter. Apesnya cerita ini teman-teman, apesnya karena dia katakan cerita itu ada di YouTube saya. Ini kan pendusta, pembohong, penipu, penyesat, ya, kafirlah alaih. Esther dan kawan-kawan, periksa aja Komalnya tuh. Saya nyimak tadi, oh begini rupanya ajaran Kristen itu ya. Untuk mencelakai seseorang, segala fitnah dilontarkan untuk orang yang mereka benci. Ada temannya tadi tuh yang saya digosipin sekarang tuh, yang juga lupa ingatan itu, tiba-tiba mau dijadikan istri gara-gara dia mau mu'alaf katanya. Itu lagi digoreng sekarang. Oh katanya Bang Suma lagi pacaran sama si siapa namanya itu, aku lupa, si Amit-Amit atau siapa namanya itu, ya. Dikatakan aku itu ada hati katanya. Ya betul, si Cica. Ya dibilangnya aku itu ada hati sama dia. Terus dia itu mau mu'alaf gara-gara saya katanya. Ini lagi yang digoreng-goreng. Sampai si Cica ini juga dimaki-maki sama mereka, disumpah-sumpahin, dibilangin janda gatal lah segala macam. Ini sesama penyembah manusia kok kayak gini ya? Ya? Iya. Betul sekali itu. Lucu saya juga mendengar mereka. itu. Yang parah itu Bang, yang parah Suma itu adalah dia poligami. Istrinya itu diceraikan karena kedapatan selingkuh di atas mobil bersama seorang dokter yang sekarang jadi istri. Ini cerita dari mana dia sekarang ini? Mereka ini seperti pengarang kitab Bible Perjanjian Baru.
Ya, asal modal dengar-dengar, cuap-cuap, yang penting bisa dianggap sebagai narasumber, sebagai penulis, dianggap sebagai rasul. Sembarang aja ditulis dalam kitabnya. Lucu teman-teman Oten ini. Sudah nggak mampu hadapi kita dengan dalil, karena kita lebih paham Bible daripada mereka. Mereka pakai cara-cara kayak begini. Konyol kan? Oke, silakan Bang dinaikkan kalau ada ini. Tadi si Rikar. Bang Handi kemana tadi ya? Bang Handi kemana dia? Ada di bawah. Kepental. Dinda Kores yang kalau kayak tadi itu, orang yang tidak punya akal kayak gitu itu nggak usah dilayani, Dek. Karena kenapa? Dia nggak butuh data, dia nggak butuh dalil kebenaran dari kita. Dia hanya menghujat. Apa ya? Iya, menghujat orang kayak gitu. Sama seperti Edo. Edo itu nggak perlu dilayani, Edo. Penghujat. Betul sekali itu. Ya, Bang Handi naik, Bang Handi. Udah tak naikkan tadi? Mana? Oh, ini. Ini Rion sama si Erben katanya mau masuk. Gimana, Kang Juma? Siapa? Rion sama Erben. Ya terserah Dinda Kores, Bang Handi. Kalau saya sih lebih bagus melawan otak daripada PowerPoint. Ya karena apa ya? Memang sekarang ini kok kualitas mereka kok semakin menurun ya. Ditanya apa jawab apa gitu, kagak nyambung ngomongannya. Iya, kayak kemarin itu si siapa itu masuk ke sini si yang ngomongnya besar juga itu, dikasih bahasanya ke kita itu ngata-ngatain apa umat apa ya, umat buta huruf ke apa itu. Gak apa-apa dikatakan buta huruf, gak masalah. Yang penting jangan buta Tuhan. Orang mati terkutuk kok yang dikatanya Tuhan, sakit. Selamat malam Karli Sirigar atau assalamualaikum. Loh, kok dimut? Halo. Assalamualaikum. Suaranya gak ada, Bang. Waalaikumsalam. Oh, Muslim ya. Itu Sirigar ya. Samir. Turunin aja, bikin aja digoreng. Ini ada Birina, tapi perempuan, kasihan nanti kalau perempuan. Nggak apa-apa sih kalau dia mau bertanya, nggak apa-apa. Oh iya, Bu Brina sih tanya-tanya mengenai itu. Ya mudah-mudahan udah kondusif suara anaknya di belakang. Wow, selamat malam Bu Brina. Iya. Nanya lagi Bu, silakan Bu, nanya lagi. Lupa mulu mau nanya apa. Lupa. Dari sekte mana rupanya? Dosa waris dia. Oh, dosa waris. Kalau masalah dosa waris itu tunggu dulu, karena aku udah kasih tadi itunya apa namanya jawaban. Tunggu aku pelajari dulu yang sesungguhnya gitu kan. Aku mau nanya, Nabi Muhammad itu bukan, pertama dulu kan, kalau kayak kan Yesus kan bisa menyembuhkan orang buta, bisa yang lumpuh bisa berjalan, bisa melakukan mukjizat. Kalau Nabi Muhammad itu pernah melakukan apa? Oke, saya jawab singkat ya. Iya, Bapak. Iya, silakan. Nabi Muhammad itu menyembuhkan orang yang menuhankan manusia. Itu jawaban saya singkat. Singkat, padat, jelas. Yang menuhankan? Menyembuhkan orang yang menuhankan manusia. Akhirnya jadi bersyahadat. Oh, maksudnya jadi masuk Islam kayak gitu? Iya. Kan sekarang banyak orang sakit yang mau disembuhkan. Yang lainnya? Ya, itu tujuan utamanya itu dalam Al-Quran dan hadis. Terus itu yang lainnya apa lagi?
Untuk sementara itu aja dulu, Bu. Enggak usah banyak-banyak. Aduh, ada lagi anak ibu ini. Sorry, mundur dulu. Saya turunin dong, saya lagi ada telepon. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Kebanyakan ibu nih, ada anak kecil, ada telepon, Pak macam-macam Amir, ya. tolong turunin. Oke. Mudah-mudahan jawaban saya nggak salah, Bang Juma. Menyembuhkan orang yang Itu udah menyembuhkan tepat manusia. itu, Bang. Iya, iya, iya. Sangat tepat itu. Assalamualaikum abang-abang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau ini bang, mau terima kasih banyak atas pemahaman abang-abang semua tentang iya pemahaman tentang agama gitu. Jadi menambah ilmu gitu bang. Harus. Kalau abang sendiri, Tadinya saya nggak tahu jadi tahu gitu. Terutama Bang Juma tuh. YouTube-nya saya selalu lihat gitu. Mau live-nya, mau ulangannya. Kalau saya kerja kan nggak bisa lihat live-nya. Sekalian ketemu orangnya dong. PGJ kayak gitu bang. Oke. Makasih ya Bang ya supportnya ya. Mari. Oke, sama-sama, makasih juga Bang. Tadi kupikir namanya Rinso loh. Ternyata soalnya bisa kecil kali tulisannya. RNB. Itu singkatan nama anak saya bang. Oh, RNB. Masya Allah. Raya Nuri Rabani. Wih. Masya Allah. Ya bang, gitu aja, makasih. Oke, makasih sama-sama. Bang Juma semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kayaknya ini rata-rata penggemarnya Bang Juma itu mau kenalan sama Bang Juma secara langsung nih. Sepertinya banyak yang minta naik ini. Yang oten aja dulu Bang. Oh iya. Udah itu si Hotang tuh, coba si Hotang mana itu? Halo, selamat malam si Hotang. Halo, si Hotang, selamat malam. Lagi siap-siap dia mempersiapkan data dia. Halo, si Otang, bicara dong. Aduh, naik sini diam aja. Halo, selamat malam, si Otang. Selamat malam. Semangat dong, gedein suaranya ah. Bro. Ayo bro. Halo, Jadi selamat malam. Dinda Kores monitor nggak nih? Ada tuh. Oke. Kores. Oke. Sedikit ya Bang, 2 menit. Iya, masuk Gurunda. Oke, 2 menit ya. Apa tuh? Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Jadi beberapa saat yang lalu saya kemudian dihubungi oleh salah satu tokoh ya. Dikatakan gini, Bang Suma, kamu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mensucikan atau sebagai penghapus dosa manusia. Ya saya katakan ya, dan itu saya pertanggungjawabkan. Kalau di ranah debat, Yesus mereka katakan sebagai penebus dosa, saya katakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai penghapus dosa. Ada yang keberatan nggak? Boleh. Nah, waktu itu kemudian saya ditanya, kok bisa kayak begitu? Saya katakan, yes, sama seperti Bang Handi katakan tadi.
menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit. Yang tadinya menyembah manusia berhenti kemudian dari penyembahan terhadap manusia. Makanya Al-Quran mengatakan wa yuzakkikum. Jadi umat Islam itu kudu harus bangga memiliki Rasulullah Muhammad SAW yang mensucikan manusia. Coba, dari mana umat Islam itu tahu puasa? Dari mana umat Islam tahu sholat? Dari mana umat Islam tahu bertaubat? Dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amalan yang barusan saya sebutkan itu adalah amalan-amalan pencuci dosa. Makanya Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka baginda Rasul Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia. Jadi umat Islam ini adalah manusia-manusia yang disucikan. Kalau di seberang adalah manusia yang ditebus, tapi umat Islam itu adalah manusia yang disucikan dari dosa. Mari kita uji tanding ya dengan siapapun dari teman-teman Kristen. 2 menit habis. Kalau di dalam ajaran agama Kristen mereka ditebus, entah di mana asal akar ilmunya dari mana, ditebus dari dosa apa? Adam gak punya dosa. Habis 2 menit. Itu ada bonus lagi 1 menit bang. Tak kasih bonus 5 menit. Kalau di Islam jelas dalilnya, puasa menggugurkan dosa-dosa, sholat menghapuskan dosa-dosa. Kan gitu. Jadi keberadaan baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas itu mensucikan umatnya. Wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jelas umat Islam kudu bangga, jangan iri. Kalau di sebelah itu berleha-leha dikarenakan ditebus dosanya, itu masih hoaks. Marah uas. Hoaks dia. Tapi kalau di Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah wa yuzakkihim, yang mensucikan kamu, kata Allah. Wa yuzakkikum, yang mensucikan kamu. Marah uas. Oke, saya kira begitu. Kalau ada yang mau menanggapi, mari kita adu antara penebus dosa dan penghapus dosa. Demikian sementara. Silakan Bang Hotang. Marah uas nanti cuma nggak boleh buat pernyataan gitu. Lo nih ngomong apa lah kau ini? Kalau nggak bisa diskusi ya mbok turun. Ya kalau nggak punya ilmu. Cuma ya itu marah Ustadz Abdul Somad nanti nggak boleh gitu. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Masa Muhammad dibilang bisa ngapus dosa? Aduh. Ya memang. Kenapa kalau belum ada pernyataan Abdul Somad kayak gitu. Cari kawan ini. Jadi kalau nggak ada keluar dari Abdul Somad kita nggak boleh ngomong gitu. Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim mensucikan mereka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka ketetapan kitab dan hikmah. Boleh kau buat pernyataan gitu bro. Ini sedunia ini. Wa yuzakkihim. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, mensucikan mereka. Tadi kau buat pernyataanmu menghapus dosa manusia. Ya betul. Wa yuzakkihim. Di ayat yang lain disebut wa yuzakkikum. Jangan menghapus, mensucikan mereka. Apa arti daripada mensucikan mereka? Apa arti daripada mensucikan mereka? Kau apa arti? Apa arti daripada mensucikan mereka? Maksudnya apa? Membersihkan mereka dari noda-noda dosa. Dengan cara apa?
Dengan cara apa Rasulullah kemudian? Dengan cara apa Rasul Muhammad SAW kemudian? Kayak Kristen kau nanti. Ini kenapa sih si Ya kamu iri kan? Bocor halus. Kamu iri kan? Kamu iri. Kenapa kamu iri? Karena Tuhanmu ditengarakan menebus, kami menghapus. Aku ngikut Ustaz semua ndak pernah buat pernyataan gitu. Ya sekarang aku yang menyatakan itu. Aku yang menyatakan itu. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjuk oleh Allah kemudian diperintahkan oleh Allah kemudian punya TV, punya media sosial untuk kemudian apa membimbing manusia, benar, memberi petunjuk buat kepada manusia kepada jalan yang lurus. Ini kenapa ini si anak pada tidak mau diam? Cari yang lebih apa? Orang dongo dinaikin. Nanya dia dulu. Yes. Sampaikan kepada seluruh penjuru bumi. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan manusia. Mensucikan manusia. Sampaikan. Iya, yes. Yes, kalah kan Tuhanmu? Nggak boleh kau bilang gitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tauhid mensucikan manusia. Tuhanmu dengan cara dibunuh, ditampar, diseret, diludahin, dibuat dia bugil untuk kemudian menebus dosa kalian. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, maka manusia akan disucikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya si otang ini mabok ciu dia. Malu mabok ciu, Bro. Dia kayak waria yang ditinggal sama cowoknya, jadi merepet aja terus kerja. Terkenal sekarang tua. Kenapa ya otang-otang gak ada berkualitas ini malam ya? Bocor halus semua. Kenapa ada bocor halus? Nggak dengarlah kalimat sih. Lu kenapa bocor halus, Bro? Muhammad mensucikan manusia. Oh iya betul. Emang kenapa? Belum pernah Ustaz. Dengan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia yang khususnya yang muslim bisa bertobat, bisa menghapuskan dosanya umat muslim. Dari mana? Dari ajaran bukan cuma mensucikan manusia. Bayangkan aja, Bung. Bayangkan. Begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di atas muka bumi ini menerima wahyu dari Allah, kemudian bukan cuma manusia yang disucikan. Arab Mekah kemudian disucikan dari apa? Dari berhala. Dari kemusyrikan, masya Allah. Lama-lama jadi ganda kau ini, ganda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Itu kan mulai mabuk. Konsepmu itu kamu melantik manusia sebagai penghapus dosa. Siapa melantik? Enggak ada jabatanku melantik. Roma 14 nomor 9. Kamu mau ganti ya? Roma 14 tahun 9. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus itu diciptakan menjadi Tuhan. Oke? Itu dalam agama kamu. Benar. Itu dalam agamamu. Itu dipakai untuk sumpah di pengadilan. Tidak usah kau ganggu gugat. Kamu kenapa? Kamu kenapa ya? Setiap kau naik di komal, kau cuma merepet begini merajuk. Buka ayat Alkitab. Kenapa kamu merajuk? Al-Quran. Karena Al-Quran itu. Kenapa setiap kau naik di komalnya orang, kamu itu merajuk? Bocor halus ini anak. Al-Quran tidak mau kutip-kutip, itu Alkitab suci. Karena ilmumu nggak ada, sedangkan Bibelmu aja kamu nggak bisa baca kok. Kau buka-buka. Kenapa ini kau buka-buka Alkitab kami? Siapa rupanya kau yang larang? Bocor halus ini anak ini. Bocor halus. Kamu apa jabatanmu larang? Untuk apa kau? Ya supaya orang-orang itu berhenti dari menyembah manusia, ngerti? Kau tadi ada konten.
Kau tengok ada tadi. Kami Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan membersihkan diri, menghapus dosa. Kami tidak ada menuhankan mereka. Beliau penggemar ustaz sama buya-buya. Kau memang cuma ya, bukannya ustaz, bukan. Oh, saya bukan ustaz, saya apologet. Tidak boleh. Beda itu, gitu, bro. Beda ustaz, beda apologet, beda kristologi. Paham? Lebih bagus kau. Mereka Islamologi, saya Kristologi. Lebih paham? Bagus kau. Iya. Kristologi itu orang yang mempelajari tentang Kristen. Akulah orangnya. Ngerti? Sekarang udah tahu. Ustaz itu orang yang mempelajari tentang Islam. Pelajari. Sekarang udah tahu baca tulis. Jadi memang kamu akan heran kenapa kami ini apologet lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta kalian. Kenapa? Kau kan ada otakmu. Jadi orang kami mempelajari Bible tanpa ada unsur perpuluhan. Jadi tidak ada unsur tipu-tipu di situ. Zaman sekarang. Oke? Kalau mereka belajar Bible ya, untuk perpuluhan, jadi ada unsur kecerdikan di situ. Internetnya ada unsur palsu di sana, ngerti? Oke, makanya dikatakan dalam kitabmu tentang Yesus mau diberitakan secara palsu ataupun jujur, aku tetap bersuka cita. Nah, itu karena ada misi perpuluhan. Boleh pakai data itu. Kalau kami umat Islam tidak ada unsur politik duit di sana. Ngerti? Ngerti ya? Ya. Itu kitab suci untuk di pengadilan. Loh, kalau begitu kenapa kau gunakan juga kitabnya orang Yahudi? Kenapa? Ada rupanya keluar perkataan. Perjanjian lama kenapa nebeng di kitabmu? Kenapa kitabnya orang nebeng di kitabmu? Aku rupanya buat peraturan itu. Iya makanya kalau bukan kau, tapi itu kan kitab kau. Aku rupanya jangan kau. Bahasamu kan kau bilang aku. Ya kau kan yang mengimani kitab Spanyol itu kan. Kitab Spanyol yang kau punya itu kan kau yang imani. Dan pernyataanmu kau bilang aku buat Alkitab. Aku memang buat Alkitab. Kitab yang ada samamu itu kitab Spanyol yang kau gunakan itu adalah kitabnya orang Yahudi. Kenapa kau pakai? Kalau aku ini kau larang bahas-bahas kitabmu, kenapa kau bukan hanya bahas, tapi justru mengambil kitabnya orang agama lain? Di mana rupanya mukanya kau itu? Di mana mukamu kau pakai kitabnya orang? Mukamu kau taruh mana pakai kitabnya Yahudi? Enggak ada yang lain, Mir. Manusia dosa manusia. Ada yang lain enggak, Mir? Mensucikan manusia kau bilang Muhammad. Aduh. Ya diturunin. Oh iya dong. Iya dong. Iri ya? Tunggu. Enggak ada ilmu. Koplak ini enggak ada ilmunya nih. Cuma model kayak gitu doang. Yang lainnya coba cari, Mir. Iya. Oke teman-teman, saya lanjut sedikit sebelum ada teman dari Kristen yang naik. Ya, jadi Al-Quran itu menerangkan perintah Allah kepada Rasulullah, Qul, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, jika kamu mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Unsur ikutnya umat Islam terhadap baginda Rasul Muhammad SAW mendudukkan umat Islam itu pada poin mensucikan diri umat Islam. Kenapa? Umat Islam diajari kemudian mandi junub, diajari kemudian cara membersihkan najis, cara membersihkan hadas besar, hadas kecil, cara membersihkan dosa-dosa. Jadi Rasulullah Muhammad SAW benar kata Allah, wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Bayangkan itu. Jadi Rasulullah kemudian diberitakan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatsu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka hikmah, kitab, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Siapa yang mensucikan kemudian? Rasul Muhammad SAW. Dengan cara apa? Bukan dengan cara dibaptis, bukan, tapi dengan cara mengikuti
mengikuti syarat-syarat rukun-rukun ibadah. Nah, itu. Jadi bagaimana cara Rasulullah kemudian itu mensucikan umat Islam? Dengan cara umat Islam mengikuti panduan ajarannya. Bukan dengan cara seperti di sebelah, mendudukkan Rasulullah itu kemudian sebagai penebus dosa. Bukan kayak begitu. Rasul Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mensucikan umat Islam dari dosa-dosa umat Islam dengan cara mengikuti syarat sah rukun-rukun yang diajarkan. Contoh misalnya puasa. Puasa itu menghapuskan dosa, menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Maka ikuti puasa itu, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Dengan terhapusnya dosa kita, maka kita disucikan. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa yuzakkihim. Rasulullah diutus untuk mensucikan mereka. Dengan cara apa? Mengajarkan manusia cara junub, cara berwudu, cara puasa, cara sholat, cara bertaubat, cara ibadah, dan seterusnya. Nah, ini dia. Sementara ketika Nabi Isa alaihissalam datang, hanya diperintahkan kemudian mengajak Bani Israel untuk tunduk kepada hukum Taurat dan juga hikmat Injil yang ia bawa. Dan itu hanya internal Bani Israel. Ini yang perlu teman-teman pahami ya, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia. Kalau dia menebus, itu di sebelah. Meskipun itu hoax, itu tidak ada itu. Sudah berapa hari ini saya buktikan bahwa Yesus itu mati dengan sia-sia karena tidak ada dosa yang dia tebus. Kalau dikatakan menebus dosa warisnya itu nggak ada. Jadi dosa apa? Justru kalau kita melihat dari pernyataan Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di sabda Yesus, justru Yesus yang mati dengan membatalkan hukum Taurat ini akan mendapatkan sesuatu yang dia katakan sendiri. Contoh, di dalam Matius 5 diterangkan di dalam data nomor 19, barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain untuk membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara, kalau ditanyakan Matius 5 nomor 19 ini, barang siapa yang menghilangkan, ya, yang menghilangkan kemudian setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Saya ingin tanya kepada Bang Handi atau siapapun yang ada di sini. Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, meskipun yang paling kecil. Saudara Bang Handi, menurut Bang Handi, Yesus itu mati di tiang salib untuk menghilangkan, meniadakan, atau menyempurnakan hukum Taurat? Menurut yang ada tulisannya Efesus 2:15, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya meniadakan, bertabrakan dengan meniadakan. Ya, betul. Oke. Lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat ini, menurut Bang Handi, yang mengajarkan Paulus untuk mengajarkan kepada orang lain bahwa hukum Taurat itu batal dengan matinya Yesus, itu siapa, Bang? Yang mengajarkan Paulus itu adalah dari dirinya sendiri, karena Paulus ini bukan rasul, dia tidak menerima firman dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat, kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 9 nomor 6, di situ siapa? Saulus itu siapa tuh? Yang teriak suara itu yang dari menganiaya aku. Itu siapa itu, Bang? Saulus, inilah aku yang telah kau aniaya itu. Ada suara. Nah, itu siapa tuh? Siapa itu? Katanya suara Yesus. Nah, Yesus. Berarti di sini Matius 5 nomor 19, Yesus memenuhi syarat meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain. Apa kemudian upahnya?
dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Kalau tempat terendah itu apa namanya? Sheol. Neraka. Dunia orang mati. Neraka. Siapa yang ke sana Bang Handi menurut data ini? Ya orang yang memanggil Yesus Tuhan, 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 nyala kau dari hadapanku. Ya, tapi penyebabnya adalah Yesus itu sendiri menurut Bible. Oke, jadi orang ini menebus dosa tapi dia masuk neraka. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW, justru Allah menerangkan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ya? Ya. Kalau kita dialog tentang Kristologi itu kayak gitu. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW datang kemudian mengajarkan perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan sesuatu yang menurut Allah itu ada khilafan, maka Allah mengatakan jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ditegur, maka diluruskan, menandakan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan baginda Rasul Muhammad SAW. Apa yang terjadi kemudian? Allah mengatakan, kalau umat manusia mencintaiku, katakan kepada mereka agar mengikuti engkau wahai Muhammad. Kan gitu. Nah sama, kalau kita membaca Yohanes 14:1 perikop, perkataanku, siapa yang mendengarkan perkataanku, dia tidak mendengarkan perkataanku, tapi perkataan dia yang mengutus aku. Siapa yang mengikuti pekerjaanku, dia tidak mengikuti pekerjaan, tapi mengikuti pekerjaan yang perintahkan oleh dia yang telah mengutus aku. Siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mendengarkan perkataanku, bukan perkataanku yang didengarkan, tapi perkataan dia yang telah mengutus aku. Sama kedudukannya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Persi Bani Israel ketika Nabi Isa itu datang. Sekarang ketika khataman nabiyyin, tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya tanpa melalui ajarannya. Betul. Makanya Allah mengatakan, fattabi'uni, katakan kepada mereka agar mereka ikut samamu. Nah, itu saya kira sudah sangat jelas itu ya teman-teman. Jadi yang di luar sana, jangan Anda tergiur dengan pernyataan penebusan. Kita juga punya penghapus. Hapus yang disimpan, yang ditorehkan, yang dititipkan oleh Rasulullah adalah kitabullah wa sunnat Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran dan hadits itulah penghapus yang Allah simpan dan titipkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang harus kita imani agar kita disucikan, agar dosa-dosa kita itu dihapuskan. Demikian sementara. Silakan kalau ada yang menanggapi. Sebentar atau menambahkan. Kalau orang bersyahadat itu, silakan Bang Fer. Satu orang dulu ke Bang Jemaah. Kalau ada orang bersyahadat itu. Malam Pak, malam. Ya, malam Bang Hendy, Bang ya, Zuma. malam, Pak. Ya, malam Bang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Handi gimana Bang Handi? Ya, satu orang. Kalau ada orang bersyahadat itu Bang Juma, apakah dosanya dihapus atau kebaikan? Oh yes, betul. Ya, diambil semua. Itu ya. Iya. Ya. Memualaf itu. Silakan. Betul, makanya dikatakan jadi gini Bang. Orang-orang yang kemudian masuk Islam ya, pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas sekali, mereka kemudian dianggap sebagai bayi yang baru lahir. Mereka suci kembali, mereka kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna di antara semua makhluk. Itu yang diterangkan oleh internal ajaran agama Islam. Yang pertama kemudian diterangkan adalah dalam surah As-Sajdah ayat 12, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan kemudian kekafiran menuju kepada Islam, itu dosa-dosa mereka kemudian dihapuskan oleh Allah. Sama seperti dalam surah Al-Anfal ayat 38, Allah menerangkan sangat rinci di sana bahwasanya orang-orang yang kemudian mu'allaf itu bisa dosa-dosanya akan diampuni.
Kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu jelas Bang Handi. Maka dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Silakan. Oke. Sip. Mantap. Wampel silakan. Oh iya. Ya itu kalau menurut ajaran muslim ya. Seperti yang dikatakan Pak Juma udah ya, kalau kami itu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu dalam iman percaya Kristen, Pak. Jadi kami bukan meniadakan hukum Taurat, itu keliru. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dengan dua hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Begitu Bang Juma. Jadi hukum Taurat tetap melengkapi dengan kedua hukum itu, hukum kasih tersebut. Sehingga di dalam firman berkata, sekalipun engkau bisa berkata kata seperti tong yang gemerincing, tetapi kalau engkau tidak berbuat kasih, engkau sama seperti tong itu. Jadi tidak punya nilai, tidak punya arti. Karena sesungguhnya orang jahat juga, dia juga berlaku kebaikan terhadap sesamanya. Tetapi kepada orang lain dia tidak mungkin berlaku kebaikan. Sehingga Tuhan Yesus memperumpamakan seperti seorang yang dirampok tetapi kemudian ditolong oleh orang Samaria. Seorang Samaria yang melewati jalan, dia mengambil orang itu, titip ke penginapan, menitipkan uang untuk tolong diobati. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, siapakah sesamamu manusia? Nah, sesungguhnya orang Samaria tadi yang notabene dianggap kafir. Begitu. Jadi kalau saya menilai seorang kafir itu terlampau terlalu ini, karena kita ini orang beragama. Yang dikatakan kafir itu seperti apa menurut Bang Suma? Kalau kami orang Kristen itu justru kami ini adalah, menurut kami ya, silakan dibantah, kami ini pewaris kerajaan Allah. Karena sebagaimana di dalam kitab Bapa juga menuliskan bahwa Allah Musa yang membelah laut. Itulah Allah kami. Allah Musa yang membelah laut Tiberau. Dan bagaimana umat Israel 40 tahun keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu tiang awan, tiang api, tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, dan diberi makan setiap hari selama 40 tahun. Bahkan kasut mereka pun tidak robek. Itulah bukti daripada kekuasaan Allah. Yang kemudian karena begitu besar kasihnya, dia husnul menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, supaya membawa keselamatan bagi umat yang memang udah sama sekali. Aduh, ini siapa ketik ini? Batista. Oke Bang. Iya. Enggak. Sedikit saya ingin menanggapi sedikit Bang. Iya. Terkait Yohanes 3 ayat 16 itu tadi kan ada suara dari langit itu berbunyi, dialah anakku yang sulung. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ini perkataan siapa Bang? Karena begini, kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 37, di situ dikatakan dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Nah ini kok tiba-tiba ada suara dari langit yang katanya suara Tuhan.
Apa ini tidak bertentangan dengan ayat itu, Bang? Matius 5 ayat 37, Bang. Monggo. Jadi itulah Bible, Pak. No, jadi boleh bertentangan gitu ya? Bukan boleh bertentangan. Itu perlu kita lihat kembali dalam konteks yang mana. Jangan sampai, karena Allah itu berkehendak bebas. Allah bisa berbicara dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Yesus itu Allah sendiri. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Iya kan? Lalu sebelumnya cuma di dalam, Yesus mengatakan begini, Bang. Ya, bahwa yang mengutus dia suaranya itu tidak bisa didengarkan. Nah, tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 16 tiba-tiba ada suara seperti itu. Saya curiga, Bang. Karena yang sering mengatakan Yesus anak Allah itu gini, Pak. Iblis. Simpelnya gini, Pak. Bentar, Bang. Bentar. Ya, bagaimana boleh. yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 28 itu kan ada iblis ngomong, "Hei Yesus anak Allah yang maha tinggi." Nah, ini saya curiga jangan-jangan ini yang ngomong iblis gitu, Bang. Karena kalau menurut Yesus sendiri suaranya tidak bisa didengar, Bang. Itu abang perlu tahu di dalam konteks mana. Kalau orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa mendengar. Orang yang tidak memiliki kuasa Roh Kudus bagaimana bisa mendengar? Karena Allah, siapa yang suci ayat itu hatinya nggak akan ngomong melihat kecuali Allah. orang beriman, ada di dalam Bang. firman, Pak. Ayat itu nggak ngomong seperti itu, kecuali orang beriman, kecuali orang yang dipenuhi Roh Kudus gitu loh. Nggak ada Allah seperti itu. Kepada siapa yang dia akan jumpai. Allah itu Roh yang suci loh. Tidak bisa sembarangan, apalagi buat jadi hal-hal comehan, ocehan, atau hal-hal untuk dihina. Hati-hati, Allah itu nggak ada dalilnya suci, Allah Pak. Itu Roh, nggak ada. Iya. Nggak ada. Allah itu Roh adanya, Pak. Nggak ada dalilnya tuh, Bung. Itu roh itu makhluk, Bang. Jangan rendahkan Tuhan. Enggak, bukan, Pak. Masih roh lebih tentu daripada zat, Pak. Nggak ada dalilnya. Iya, ada, Pak. Nanti saya bisa cari. Ini kebetulan. Iya, saya tahu. Iya. Di dalam Yohanes 4 itu kan. Iya. Ayat 26 kalau nggak salah. Tetapi perlu Anda ingat, di dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata begini, "Semuanya ini aku katakan kepadamu dalam bahasa kiasan atau perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa." Jadi sebelum Yesus datang kembali ke dunia, ya yang kedua kalinya itu ketika dia memberitakan tentang Bapa itu semuanya kiasan. Nah, ketika Yesus berkata Allah itu roh, jangan dipahami secara harafiah. Apa maksudnya? Maksudnya Allah itu gaib. Karena menurut Yesus sendiri di dalam Yohanes 5 ayat 37, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Artinya Allah itu gaib. Begitu loh, Bang. Enggak, gini, Pak. Tadi Bapak udah jawab udah betul. Gimana? Jangan diartikan secara harfiah. Iya kan? Jadi mengartikan firman Allah, mengartikan Alkitab itu kan firman Allah yang hidup, Pak. Itu bukan cuma kitab biasa. Itu adalah firman Allah. Sehingga butuh tuntunan Roh Kudus. Harus berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk mengartikan. Mohon maaf, Pak, saya ngomong apa adanya. Nah, gini, saya melihat Anda itu menafsir. Gini, Pak. Iya, bentar, Bang. Anda menafsir Bible itu pakai asumsi. Sementara saya menafsir Bible pakai ayat. Ayat ditafsir pakai ayat. Ayat jangan ditafsir pakai asumsi, Bang. Aduh, gitu loh. Kacau. Nah, kalau kamu memahami itu secara harafiah, Bang, sebaiknya, ya Allah itu roh, kamu pahami secara harafiah, dalilnya mana? Saya punya dalil, Bang. Abang gitu loh. Gini, Bang. Abang sebaiknya dengar dulu. Kalau abang mau menyimpulkan, ya udah abang gak usah berdebat. Abang sendiri yang simpulkan aja. Iman Kristen seperti apa yang abang pahami. Iya kan? Tidak semudah itu mengartikan roh kebenaran, roh Allah yang hidup. Tafsir yang benar itu tafsir pakai asumsi atau tafsir pakai ayat? Atau tafsir pakai dogma? Ya saya udah jelaskan tadi tuh. Iya, kamu jelaskan tapi nggak pakai ayat. Mau sementara saya menjelaskan pakai ayat gitu, Bang. Itu di mana-mana kita bisa saling debat kalau di situ. Nah, iya makanya itu jangan menafsir ayat pakai dogma ataupun asumsi. Coba Anda tafsir ayat pakai ayat. Sebagaimana tadi ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu roh,
Saya katakan itu jangan dipahami secara harafiah. Kenapa? Karena ketika Yesus berbicara tentang Bapa, itu dalam bahasa kiasan. Mana ayatnya? Yohanes 16 ayat 25. Nah sekarang Anda mau menafsirkan secara harafiah, alasan Anda apa? Mana dalilnya? Ya ini Pak, kalau Ya. Allah adalah roh dan mereka menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu ayatnya Pak. Allah itu roh adanya. Makanya orang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Sebab Berarti Allah Yesus itu bohong roh. ya? Berarti di sini Yesus bohong. Ketika dia memberitakan tentang Bapak itu kiasan itu bohong semua, itu nggak betul. Bukan bohong. Itu harafiah begitu. Bukan, nggak ada. Yesus nggak bisa. Kalau Yesus nggak bohong, Dia dah hidup sampai sekarang di surga. Benar nggak? Dia akan turun untuk menghakimi Nanti dunia saya dan tunjukkan akhirat. kebohongannya nanti. Anda bingung bisa. nanti. Nggak bisa. Dia kalau nggak bohong, dia dianggap rasul oleh umat muslim. 5 rasul yang terbesar. Nabi Nuh, Nabi Adam. Oh, jadi Yesus menurutmu Nabi dan Isa Musa. sama di sini ya? Enggak, Yesus nggak pernah bohong. Enggak, Sampai Yesus dan anaknya Isa nggak sama. punya pengertian sampai ke situ. Enggak, soalnya saya bingung Kristen ini kadang Yesus sama dengan Isa, kadang beda. Yang betul yang mana ini Anda ini? Yesus dan Isa itu sama. Oke, Yang bilang sih, beda kalau siapa? begitu. Zaman Banyak. itu enggak ada yang Banyak Nggak, Bang, mayoritas zaman itu nggak ada yang Kristen, beda. Sama, Bang. mayoritas Kristen mengatakan Yesus dan Isa beda loh. Ini Anda Nah, malah itu menyamakan mayoritas sendiri di loh. TikTok. Nanti kamu Mayoritas diberontak di sama TikTok. orang Kristen Sudah, loh, Bang. Saya berani mempertanggungjawabkan. Oke, Yang penting saya nggak mantap, bicara mantap, agama mantap. orang. Bagus, Iya. bagus. Silakan Iya, lagi Pak. Juma. Dulu Bang Handi, silakan Bang Handi. Bang Handi, Dinda Kores. Ya kita. Horas. Dilanjut dulu, Aki. Saya ada Oke. kegiatan sekitar 5 menit. Oke. Nah itu tadi saya masih mempertanyakan itu, Bang. Yesus Iya. dengan jelas mengatakan bahwa suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Lah kok tiba-tiba di dalam Yohanes 3 ayat 16 ada suara dari surga. Nah ini kan akhirnya kontradiksi dengan Yohanes 5 ayat 37 itu, Bang. Kalau itu tidak kontradiksi, coba jelaskan sih bahwa suara Bapak itu bisa didengar menurut Yesus di mana itu, Bang? Iya, nanti saya akan lihat ayatnya, Bang. Ini karena bukan saya mau mengelak, tapi kalau Bapak minta dalil, saya akan buktikan. Ya iyalah, kita perlu dalil. Pasti. Iya, Pak. Saya Tapi bicara kalau itu tadi pakai Bapak dalil bilang terus Yesus kok. berbohong, itu saya bantah, Pak. Karena mohon maaf, 4 Injil yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan diimani. Oke, Dan sekarang minta gini, di rukun ke-6 oke kan ya. minta juga untuk tetap diimani itu. Oke. Taurat, Zabur, dan Injil. Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, tapi Ini itu saya bukan yang pikir kita memang- imani, Bang. Beda, Bang. Beda. Iya, Beda. maaf, Bang. Kitab Anda bukan kitab yang kita imani, beda, Bang. Ya. Jadi gini, Bang. Terus yang mana yang Bapak imani? Mohon maaf. Yang saya imani itu yang ada nubuatan Nabi Muhammad, karena di dalam surah bentar, Al-A'raf ayat 157 di situ sangat jelas dikatakan bahwa mereka yang mengikuti nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil, Bang. Nah, apakah di dalam kitab Anda ada nubuatan Nabi Muhammad sehingga kitab itu yang kita imani? Bukan kan? Enggak, artinya gini, Pak. Iya, ada Tugas- ciri-cirinya, tugas Bapak ciri-cirinya itu kan diterangkan di belajar. dalam Al-Qur'an, Bang. Tugas Bapak Ciri-cirinya kan kitab untuk yang harus kita mempelajari. imani itu diterangkan di dalam Al-Qur'an. Apa ciri-cirinya? Berisi nubuatan Nabi Muhammad, itu ciri-cirinya. Jadi saya menolak kalau kitab Anda itu tidak ada nubuatan Nabi Muhammad. Kita lanjut lagi, Bang, mengenai Yesus itu bohong atau tidak gitu ya. Saya menemukan di dalam Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana, Bang? Itu kan nubuatan jauh di dalam kitab Perjanjian Lama udah dinubuatkan. Saya tanya tulisan, Bang. Nih, saya kasih contoh nih ya. Ketika iblis berkata di dalam Matius 4 ayat 6, ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu benar-benar ada tertulis seperti itu. Di mana Mazmur 91 ayat 11-12. Dicek. Ada Iya, betul. tulisan. Yang kita bahas, ingat. Tulisan. Iya, iya. Apa itu tulisan? Ya, apa itu arti tertulis? Artinya sudah ditulis.
termaktub atau tersurat, bukan tersirat. Kalau tersirat itu penafsiran. Nah, jadi di situ dikatakan ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis di mana itu? Saya tanya tulisan, Bang. Tidak tanya nubuatan. Itu perkataan Allah, perkataan Yesus itu firman, Pak. Nah, ya itu firman saya itu tanya sendiri. tulisan. Di mana ada tulisan semacam itu, Bang? Ya, nanti saya akan cari, Pak. Bapak kan pertanyaannya tiba-tiba sekarang. Tapi kalau tadi Bapak ngomong itu, saya bisa bilang bahwa iblis itu kan penipu. Dia nggak nipu, Bang. Apa yang dia katakan benar. Artinya dia mampu untuk mengelabui Yesus saat itu. Tapi Yesus kan nggak mau mencobai Allahnya. Dia nggak mau mencobai. Bukan itu yang dimasalahkan, Bang. Ya. Itu hanya sekarang kalau dia menjatuhkan itu hanya diri kan contoh pasti malaikat saja. menadahkan tangan. Ya kan? Itu contoh saja. Ternyata apa yang dibilang iblis itu ada di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Bunyinya sama seperti yang ada tertulis di dalam Matius 4 ayat 6. Sementara apa yang dikatakan Yesus, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Tidak ada. Kok malah iblis lebih hafal Bible, lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus? Coba. Ya, makanya saya tanya tadi ke Bapak belum jawab. Taurat, Zabur, dan Injil mana yang kalian pakai untuk diimani? Kita itu bukan untuk memakai itu, Bang. Nggak disuruh kita pakai itu. Tapi itu kan rukun ke-6, Pak. Rukun ke-6, Pak. Iya, tapi bukan untuk dipakai. Itu hanya dipercaya bahwa kitab itu pernah ada. Tapi gitu disuruh mengimani, Pak. Disuruh mengimani. Iya, apa arti iman? Anda tahu arti kan iman? Berarti percaya, Pak. Iman percaya dan apa? yakin. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 coba. Apa itu iman? Percaya kepada yang tidak nampak. Jadi Anda ingin melihat barangnya gitu? Itu bukan iman kalau kelihatan barangnya, Bang. Coba Ibrani 11 ayat 1, Bang. Atau Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang beriman itu percaya kepada yang gaib, yang tidak nampak. Demikian juga di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak nampak. Nah, kok Anda ingin tahu lihat barangnya gimana sih? Ya, justru yang tidak melihat tapi percaya itulah sangat berbahagia, kata Yesus. Ya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat Anda tapi tahu percaya. ayatnya di mana? Tahu ayatnya nggak itu? Yesus ngomong gitu. Di mana ayatnya? Wah, saya kalau tahu. Iya, bagus, luar biasa, Pak. Makanya saya bangga punya kawan-kawan seperti bapak-bapak ini. Karena bapak-bapak ini punya kemampuan menghafal itu luar biasa. Iya kan, kayak Pak Ngandi. Ayat 27 itu, Bang. Iya. Akhir Jumat, monggo akhir Jumat dilanjut. Enggak, artinya gini, Pak. Bukannya kita ndak mau menghafal, Pak. Tapi kita itu diminta untuk melakukan masalah firman. Itu, Bang. Anda nggak mau menghafal juga nggak apa-apa, silahkan aja itu. Gini, Pak, kita diminta untuk melakukan firman. Buat apa hafal kalau ndak mau lakukan? Iya kan? Yang tadi saya bilang 2 hukum terutama itu mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama. Prakteknya seperti apa, Bang, mengasihi Tuhan? Iya, mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Bapak juga, saya mengasihi Tuhan. Iya, prakteknya seperti berjalan apa? Ini. Ya, prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang oleh yang mana yang dikasihi sih, Bang? Tuhan oleh yang mana yang dikasihi? Sudah. Ini temanku ini, Bang Hendy. Iya. Coba, Bang. Tuhan menurut Yesus Tuhan Allah yang mana yang dikasihi, Bang? Ya, Bang Handi udah tahu jawaban yang udah perlu saya jawab itu. Tuhan Allah kami kan. Bukan Yesus ya? Allah itu Yesus kan. Waduh. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu sudah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Nah, lalu di Kejadian juga. Coba dibaca ini, Bang. Dibaca 1 Korintus 8 ayat 6, Bang. Apa benar Yesus itu Allah, Bang? Coba dibaca 1 Korintus 8 ayat 6 coba. Apa benar Yesus itu Allah coba? Ini menurut Paulus loh, coba dibaca, Bang. 1 Korintus 8 ayat 6. Saya nggak pegang Alkitab di sini, Pak. Ya. Maaf.
Bang Andi coba dibacakan Bang Andi. 1 Korintus 8 ayat 6 Bang Andi. Benar nggak itu Yesus itu Allah itu? Ya buat teman-teman di bawah ya, kita nih bukan cari ini. Kita cuma saling sharing aja. Enggak buat 1 Korintus 8 ayat 6 coba. Ya, Benar nggak Yesus itu Allah? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Kok ada dua? Benar itu Yesus Allah Bang di ayat itu. Di mana Pak? 1 Korintus 8 ayat 6. Kebetulan saya nggak pegang bawa Bible nih. Jadi saya bacain lagi ya, saya pelan-pelan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi yang Allah di sini Bapa, yang berasal dari segala sesuatu. Terus ditambah lagi di bawah ada dan di hidup satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada berapa Pak? 1 Korintus 8 nomor 6. Nomor 6. Jadi ada satu Bapa, yaitu Allah, ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Allah ada Yesus, ada Allah, ada harus baca dari atas nomor 5 juga. Dicomot-comot satu ayat Pak. Baca. Oh boleh dibaca 1 Peringkop juga nggak apa-apa Bang. Iya. Walaupun Anda baca 1 Peringkop nggak akan menghilangkan makna itu Bang. Nggak bakal. 1 Timotius 2 nomor 5 juga Bang Handi. Nah betul. Berapa? 1 Timotius 5 nomor 2. Nomor 5. Iya ya, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu Kristus. Iya, nah ini Bang, itulah perlunya hafal Bang. Ketika kita hafal itu, kita tidak akan sembarangan membuat pernyataan Bang. Seperti Anda tadi mengatakan Yesus itu Allah sendiri, ya kan? Ternyata menurut Paulus Yesus bukan Allah. Allah itu Bapa. Jadi kalau kita hafal ayat, kita tidak akan sembarangan ngomong. Gitu. Iya, dalam Yohanes 10 ayat 30 kan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa Bang? Coba dibaca ayat seterusnya. Adalah Bang. Sama. Bukan. Lihat ayat seterusnya ya. Saya nggak perlu buka Bible itu ya. Kemudian orang Yahudi ingin melimpari Yesus kan. Di ayat 32-nya Yesus menjawab, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melimpari aku? Di situ bukan satu hakikat Bang, tapi satu visi misi, satu pekerjaan. Lihat tuh ayatnya 32 itu. Iya. Ya? Jadi memahami Yesus itu kan kedatangan Dia ke dunia Pak. Itu pahami itu dulu. Paham? Iya. Sehingga dia setelah kembali ke surga. Apa? Jadi Tuhan gitu setelah kembali ke surga. Nah, ini singa dari Yudea ini, singa dari Yudea. Kita nonton dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wow, keren. Iya. Terima kasih Mbak De, Masya Allah. Ya. Jadi untuk mengerti itu ya. Janganlah comot satu ayat seperti itu, dilihat ayat sesudahnya itu seperti apa. Ternyata setelah saya baca ayat sesudahnya itu apa? Ternyata Yesus itu satu pekerjaan. Begitu Bang. Monggo Bang Andi lanjut. Sebenarnya sih Bro Fel, kalau aku dan Bapa adalah satu itu juga membingungkan banget loh Bro. Kenapa? Kalau Yesus dan Bapa itu adalah satu, ini sebenarnya bahasa yang benar kata Pak Desuki, bukan satu oknum, tapi Bapa yang mengutus Dia, terus Bapa memberikan firman kepada Dia, terus Yesus mengajarkan kepada kaumnya. Itu artinya satu di situ, satu garis lurus dari atas gitu. Bukan dia satu oknum, bukan dia satu apa, karena Bapa dan Yesus kan beda. Satu punya fisik, satu tidak. Jadi tolonglah dimaknai, jangan berlebihan itu aku dan Bapa adalah satu. Pak Hendy itu kan jelas di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kan Allah. Firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu Yesus, Allah yang menjadi manusia di dalam tubuh Yesus. Jadi kalau Allah sudah menjadi manusia, masih ada Allah nggak? Itu kan hakikatnya sebagai manusia Pak.
Oh jadi membela diri gitu. Ya memang susah kalau susah. Memang iya susah kalau, ini gilirannya Bang Juma ini, Bang Juma, coba di Bang Juma dulu deh. Saya kayaknya jadi sulit gini, karena iya. Materi ini kan sudah sering tuh ya. Kita coba kembali ke pernyataan Abang tadi yang mengatakan bahwa kalau di Islam itu ada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penghapus dosa melalui ajarannya, dan ketika umat Islam itu mentaati ajaran tersebut maka manusia Islam itu akan kembali dengan husnul khatimah. Itu poin. Kemudian saudara saya bantah, kalau di Kristen Anda katakan begitu kasihnya Allah, kemudian dia mengutus anaknya. Nah, pada saat anaknya diutus kemudian yang diajarkan di sini adalah kasih. 2 poin. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Nah, begini Bang. Kalau kita berbicara mengenai kasih, yang ingin saya tahu dari Abang ini, kasih kepada Tuhan itu kisi-kisinya apa sih sebenarnya? Kasih kepada Tuhan itu. Iya, silakan. Kasih kepada Tuhan itu kita melaksanakan setiap ajarannya. Nah, hukum kasih itu kan ada Pak. Hukum kasih. Ini yang betul. Bagus, Anda jujur. Jadi gini, ketika saudara saya mengatakan kasih kepada Tuhan, itu adalah taat kepada ajarannya. Bagaimana kemudian bisa dikatakan taat kepada ajarannya kalau semua aspek yang menjadi ajarannya itu kemudian dibatalkan? Saya kasih data satu Bang. Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia. Itu perintahnya. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan ilahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini ruang lingkup kasih kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian Kristen bisa dikatakan kasih kepada Tuhan, sementara unsur penyebab manusia dikatakan kasih kepada Tuhannya itu dibatalkan? Coba, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Anda katakan amin. Sementara syarat kasih kepada Tuhan adalah dengan sangat setia menjalankan perintah dan hukum yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Musa. Yosua 22 nomor 5. Jadi Anda gugur di situ Bang. Gugur di sana. Satu lagi, Anda juga gugur pada saat dikatakan dan kasihi sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita lihat di dalam Matius 5 nomor 19. Orang yang kasih kepada sesamanya manusia adalah mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat. Nah, sedangkan yang Anda anut adalah kemudian mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas sekali bertentangan dengan apa yang Yesus proklamirkan dalam Matius 5 nomor 19. Jadi saya katakan dalam Matius 5 itu tadi kita sudah membacakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, siapa yang mengadakan dan menghilangkan salah satu dari hukum Taurat, meskipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang terendah. Dan barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka ia menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Ini mengajarkan artinya mengajak orang lain untuk kemudian melaksanakan hukum Taurat. Sedangkan kasih di dalam Kristen adalah mengajak manusia meninggalkan ketetapan-ketetapan hukum Taurat menuju kepada doktrin dan dogma, menganggap Yesus itu sebagai pembebas orang-orang Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Baca Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari kuk penghambaan, kita dibebaskan dari aturan-aturan. Jadi agama Kristen itu tidak kasih lagi kepada Tuhan, juga tidak kasih lagi kepada sesama manusia. Kenapa? Karena syarat-syarat kasih itu sudah dibatalin.
Enggak. Gini Pak, Bang Juma. Ya, silakan Anda bantah. Matius 5 ayat 17 kan dia bilang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat. Iya. Jadi, terus? Iya, jadi tidak untuk membatalkan hukum Taurat, Pak. Itu ada dalilnya. Efesus 2. Iya, Efesus 2 itu sebenarnya diartikan itu artinya bahwa dia datang untuk mengadakan damai sejahtera, Pak. Damai sejahtera. Kegenapan daripada hukum Taurat itu di Yesus itu, Pak. Gitu, Bang Juma. Jadi ia tidak segala ketetapan dan perintah, ketentuan itu menciptakan keduanya satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dia datang untuk mengadakan damai sejahtera. Jadi memang bahasa ini memang perlu lebih, mohon maaf Pak, kita lebih minta tuntunan Roh Kudus untuk lebih mengartikannya. Jadi kegenapan hukum Taurat itu dalilnya tadi saya sudah sampaikan Bang Juma. Iya. Jadi kalau enggak mengasihi, wah itu berarti bukan orang Kristen. Orang Kristen itu wajib hukumnya untuk mengasihi. Sehingga ketika Yesus ditangkap, muridnya memotong telinga para tentara Romawi, diambil lagi, disambung. Bahkan diajarkan itu. Iya. Jadi ketika Abang mengatakan orang Kristen itu wajib mengasihi, saya rasa itu tidak, itu nonsen. Yang Anda anggap mengasihi itu adalah berkongko-kongko dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan cara apa? Menanggalkan semua ketetapan dan perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Anda nggak bisa pungkiri itu karena fakta terpapar dengan nyata di Kristen itu tidak wajib lagi sunat. Bahkan babi, ibadah minggu, menyembah kepada manusia, anaknya Maria. Itu sudah nggak bisa lagi, Bang. Iya. Sedangkan Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, dengan segala ketentuan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini perkataan siapa, Bang? Ini perkataan Paulus, tetapi dianggap sebagai firman Tuhan, sehingga perkataan Tuhan yang ada dalam Yosua tadi itu ditinggalkan, perkataan Yesus pun ditinggalkan demi untuk ikut kepada perkataan Paulus. Ya, memang gini, Pak. Ya, silakan. Saya lihat belakangan ini semua memojokkan Paulus, karena memang dia dulunya Saulus, orang yang sangat membenci para pengikut Kristus. Dia membunuh, sehingga ketika dia dalam pertobatan juga orang nggak percaya, bahkan murid-murid Yesus juga nggak percaya bahwa dia ini udah bertobat. Begitu, sehingga apapun yang dibuat Paulus itu pasti dianggap Paulus ini dengan misi tertentu. Tapi sesungguhnya Pak, itu udah disaksikan di dalam firman Tuhan di Alkitab, ketika dia bertemu dengan Tuhan di pintu Damsyik, terus menjadi buta. Setelah dia mengakui Tuhan itu, baru dia bisa kembali melihat. Dia makan, lalu dia mendapat kekuatan. Lalu dia mulai bersaksi tentang Kristus. Tetapi kemudian kesaksiannya itu diragukan. Siapapun tidak percaya, bahkan murid-muridnya juga ketakutan, Pak. Oke, baik. Iya, tapi sedikit, Bang. Tapi begini, Pak Juma, ini Alkitab ini memang betul ya, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, ada Injil. Tapi saya yakin sungguh ditulis itu atas para ahli-ahli Alkitab itu duduk, dan bukan sekedar karena ini firman Allah, Pak, udah bisa sebarang. Jadi memang saya lihat belakangan ini ada ketakutan, bahkan semua itu dipojokkan bahwa kami ini mengikuti ajaran Paulus. Oke. Ya. Gini bang. Ya. Saya pingin tahu dari abangku ini. Murid-murid Yesus itu, yang Bani Israel itu,
itu digelari apa Bang? Domba kan? Iya. Oke. Enggak, sebenarnya gini Pak, Bang Juma. Sedikit lagi. Iya, oke. Itu domba. Nah, sekarang ketika Yesus kemudian menasehatin muridnya, waspadalah terhadap serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Apa artinya nyamar itu, Bang? Serigala memperlihatkan dirinya nampak seperti domba. Ngerti nggak kita di situ ya? Berarti non murid Yesus menampakkan dirinya seakan-akan muridnya Yesus. Jadi kalau Anda melakukan pembelaan terhadap orang yang bukan muridnya, lalu kemudian Anda mengatakan itu muridnya, itu bukan pengikutnya, tapi Anda katakan pengikutnya, yang tadinya Saulus kemudian berubah menjadi Paulus, berarti dia sudah berhasil menyamar. Ya, itu menurut Bang Juma dan teman-teman. Lalu siapa lagi yang menyamar seperti murid Yesus? Artinya gini Pak, kita juga dikatakan di dalam firman, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi bukan cuma buat murid-murid yang dikatakan domba. Kami semua umat Kristen adalah domba di tengah-tengah serigala. Begitu Pak Juma. Sehingga memang harus, mohon maaf Pak, saya tidak maksud untuk ini teman-teman yang lain. Sehingga memang harus benar-benar minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa membedakan mana roh yang berasal dari Allah dan mana roh yang memang, ya itu ada yang ketik di bawah, cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau roh dari Allah itu Bang, kalau roh dari Tuhan sudah pasti mengajarkan mentaati perintah Tuhan. Roh dari iblis sudah pasti mengajarkan untuk meninggalkan ketetapan Tuhan. Itu udah pasti tuh. Makanya dikatakan di dalam pernyataan Yesus kita lihat dulu di dalam Matius 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana, Bang? Ini saya sedih kalau membaca data ini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ini bukan kepada Kristen ya. Jadi ini kita mengerti asbabul ayat 15 ya. Ya, sedikit Bang. Akhi. Ya, di ayat 15. Matius 23. Ya. Di situ dikatakan gini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi telah duduk di kursi Musa. Ini sama, andaikan Kristen ada pada masa itu, maka kemungkinan Yesus akan mengatakan, ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang Kristen telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Maka ketika orang Kristen berbicara Taurat, Musa, kami dengarkan. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan Kristen. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Benar nggak? Orang Kristen itu mengaku pelaku Torah, mengaku sebagai pengikut Torah, mengaku sebagai kitabnya Taurat, dan seterusnya. Tetapi apakah mereka kemudian melakukan hukum Musa? Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang-orang Kristen mengaku sebagai pengikut Taurat, tetapi kemudian mereka tidak melakukan Taurat itu sendiri. Makanya dikatakan, celakalah kamu, hai orang ahli Taurat dan orang Farisi, hai ke orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sekarang ketika ahli Taurat, orang-orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan, muncul pengikut-pengikut mereka yang nyamar-nyamar seperti ahli Taurat, yang nyamar-nyamar seperti domba. Siapa mereka? Non-Yahudi. Nah, kalau kita ditanya, agama mana yang dibentuk, yang dibangun oleh ahli Taurat, orang Farisi? Ketika dia meninggalkan menjelajahi kemudian wilayah-wilayah di sekitar kemudian Yerusalem itu, agama apa yang dibentuk? Islamkah atau ajaran Kristen? Kita harus jujur di situ, Bang. Iya. Jadi Bang Juma, ya terima kasih udah membacakan ayat itu. Artinya ajarannya kamu turuti, tapi kelakuannya jangan. Karena mereka itu mengajarkan, tetapi sesungguhnya kelakuannya jauh. Tapi Bang Juma juga tidak perlu antipati terhadap semua orang Kristen.
Nggak perlu digeneralisir semua. Banyak kok OTN yang baik. Iya kan? Yang masih melakukan kehendak firman Tuhan. Iya. Begitu Bang Juma. Saya nggak mau panjang, itu aja. Jadi jangan kemudian berpikir yang negatif terhadap semua orang Kristen. Karena memang kitab ini udah diturunkan. Ini yang dibahas bukan orang Kristennya Bang, ajarannya Bang. Betul, tapi tadi Bang Juma masuk ke orang Kristen. Ada oten-oten orang Kristen yang tidak melakukan ajarannya. Betul kan? Tadi beliau sampaikan begitu. Sekali lagi saya tegaskan. Sekali lagi Bang, saya tegaskan. Orang Kristen itu tidak mengasihi Tuhan. Orang Kristen juga tidak mengasihi sesama manusia. Tegas itu saya katakan Bang. Bang, kalau abang kasih kepada anak istri abang tidak akan mungkin kemudian meninggalkan perintah-perintah Tuhan di dalam hukum Taurat Musa. Hukum Taurat tetap kita pegang Bang. Bang Juma. Yang mana Bang? Yang mana? Jangan Coba mencuri, tunjukkan jangan saya. mengingini, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Terus ada apa lagi? hukum Taurat itu. Ya sampai ke bawah itu Bang. Jangan ada di hadapanmu Allah lain daripada aku ya. Nah, oke. Nah, apakah Anda merasa itu? Dah Bang, karena begini Pak Juma. Perlu ini buat para saudaraku yang muslim. Itu bagi kami itu Allah dan Yesus itu satu. Yesus itu adalah Allah. Nah, inilah yang saya katakan pelanggaran Bang. Terus kemudian ketika Anda mengatakan melakukan Taurat, Musa menganggap Taurat itu adalah sampah. Paulus menganggap itu sampah, menganggap itu sengat maut. Dan saudara harus mengetahui, Musa mengajarkan jangan kau mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat. Karena tidak ada orang yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Itu kata Paulus. Bahkan kalau Efesus 2 nomor 15 Anda baca, sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada dalamnya. Kalau Anda masih mengikuti 10 hukum Taurat, berarti sia-sia Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda. Enggak. Loh, itu Galatia itu baca Galatia. Galatia 5 coba dibaca Bang. Bagus. Bang Juma nanti baca lagi lebih tenang. Itu pasti ketemu jawabannya. Enggak betul Pak. Saya serius. Karena itu kan sudah tadi saya baca, bukan untuk meniadakan, untuk menggenapi. Aduh. Menggenapi itu apa Bang? Ketika babi haram digenapi jadi apa dia? Enggak, gini Bang Juma, kalau terkait babi itu ada firman dia bilang, nanti saya bisa cari dalilnya, bahwa apa yang masuk ke dalammu itu tidak mengharamkan, tapi yang keluar. Itu yang dibahas masalah cuci tangan Bang. Bukan masalah halal haram Bang. Itu berbicara tentang cuci tangan itu. Aduh. Iya, itu berbicara tentang cuci tangan. Nggak ada halal haram di situ. Jangan dicocok mologikan di situ, Bang. Bang Bibel berjalan, mohon maaf, sapi, domba dan itu kan pasti marah. Iya kan? Apa yang keluar dari mulut saya itu yang menajiskan saya karena saya menghujat Bapak, katakanlah seperti itu. Apa yang keluar, tapi apa yang masuk itu begitu. Itu bukan mengenai makanan haram-halal. Itu enggak bicara makanan haram. Iya, enggak. Iya, makanya saya kembali kepada perkataan. Ini saya kasih contoh begini, Bang. Bentar sedikit, Bang. Misalnya Anda gini kan, anak Anda itu kan makan nggak cuci tangan. Ya kan? Terus diasumsikan, Pak, saya boleh makan cacing gitu, boleh? Nah, itu memang udah lain, Pak. Lah ya itu dia. Kalau Anda analogikan dengan cacing kan udah beda. Loh. Ya. Itu menjijikkan, Bang. Sama seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Imamat 11 itu, babi itu menjijikkan, najis, jangan dimakan. Cacing menjijikkan, jangan dimakan. Iya, tapi semua tergantung gini, Pak. Bentar. Itu tergantung iman. Alasan tidak cuci tangan kok jadi babi, jadi halal gitu loh. Nyambungnya di mana? Nanti itu berbicara tentang masalah cuci tangan, Bang. Jangan dibawa ke sana, nggak nyambung. Iya, kalau cuci tangan itu memang tradisi orang Yahudi harus cuci tangan. Bukan Yahudi saja, itu kan mengenai kebersihan, mengenai kenajisan dan sebagainya. Anda paham nggak kronologinya ayat itu sehingga Yesus ngomong bukan setiap yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan itu. Makanya saya kan sudah kasih kronologinya contoh apa, Bang?
bahwa kata-kata kami yang menyakiti kamu itu. Bukan, saya tanya kronologinya itu loh, sehingga Yesus ngomong seperti itu apa kronologinya? Ya kalau dibahas loncat-loncat begini ya kita harus. Enggak, ini bukan loncat-loncat, justru saya ingin mengurutkan gitu loh. Anda paham enggak? Itu ceritanya para murid. Saya pikir untuk pertanyaan itu. Oke, bentar Bang. Oke, saya kasih tahu ya. Kalau imanmu tipis, bentar Bang. Katakan kalau abang tidak tahu kronologinya, saya kasih tahu. Jadi ceritanya para Yesus dan para muridnya itu diundang makan. Ya, di tempatnya orang Farisi. Kemudian para murid itu kan tidak cuci tangan. Lalu ditegur oleh orang-orang Farisi itu. Lihat muridmu makan dengan tangan najis. Apa jawab Yesus? Bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dan yang dibuang ke jamban itu yang menajiskan. Jadi di sini tidak berbicara halal haram. Jangan dibawa ayat itu. Lanjut lagi Juma. Iya. Memang sampean pantas dijuluki Bebel berjalan. Iya kan? Mudah-mudahan bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Bagus itu. Saya setuju. Karena memang diperintahkan untuk mengimani ya harus menghafal juga. Bagus. Ya sedikit lagi. Tapi itu tradisi orang Yahudi, Mas. Iya. Iya, paham. Saya terharu ketika saudara mengatakan Anda masih melakukan Taurat. Sedangkan di dalam Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi kalau Anda masih menghambakan diri terhadap perintah Tuhan, surat Paulus ini tidak berguna bagi Anda. Pak, cuma saya langsung jelaskan. Menghambakan diri di situ bukan kepada itu, tapi kepada dosa, kepada kedagingan, Bang Juma. Begitu. Maksudnya gimana tuh, Bang? Artinya Anda gini bebas Pak, mau ngapain aja. Bukan menghambakan diri tadi yang tadi Bapak bilang itu kita masih melakukan kelakuan-kelakuan kita yang dulu, masih berzina, masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Begitu justru gini loh Bang. Kalau di dalam kitab Keluaran larangan berzina, itu sudah dibatal semua. Boleh berzina, boleh. Udah batal itu Bang. Coba Anda teliti lagi dalilnya. Teliti dalilnya. Efesus 2 itu ngomong apa rupanya? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ketentuan dalam bahasa Yunani, dogma. Oke? Perintah dalam bahasa Yunani, entole. Artinya bahwasanya segala hukum, segala aba-aba, segala pesan, segala ajaran, segala perintah itu sudah ditiadakan. Sudah dibatalkan. Jadi kalau Anda masih jangan berzina, masih Anda tidak berzina, berarti Anda masih tidak merdeka, kata Paulus. Gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Iya. Itu artinya gini Pak. Saya jawab pakai lagu aja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Jadi hidup yang lama itu semua sia-sia, tidak berarti. Bang Juma sudah menjadi fitri kembali, sudah menjadi fitrah kembali. Inilah yang saya maksud. Bahwasanya ketika Anda masih menjalankan hukum Taurat, Anda hidup dalam kesia-siaan. Anda hidup dalam kesia-siaan. Makanya di dalam kitabnya Paulus dikatakan bahwasanya apa yang dianggap dulunya itu baik, setelah mengenal ajaran yang diajarkannya, maka dia menganggap sampah semuanya. Coba Anda baca di Filipi 3 nomor 8. Atau satu perikop Anda baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Yesus. Maksudnya hidup di dalam hukum Taurat itu adalah kesia-siaan. Rugi dia
bahkan dianggap sampah. Jadi kalau hari ini teman-teman Kristen masih mengatakan masih menjalankan Taurat, itu saya katakan Anda jatuh kepada kemunafikan atau Anda tidak memahami Bible Anda. Bang Juma, itu gini, Silakan. dia kan dulu orang yang tidak mengenal Kristus, Bang Juma. Dan itu bukan cuma berlaku bagi dia. Yang tadi Bang Juma bicara itu betul. Orang Kristen ini masa-masa pentapisan. Di mulut, di KTP Kristen, tapi kelakuannya enggak Kristen. Sehingga dia berkata tadi saya mesti buka ayatnya tadi itu. Setelah mengenal Kristus dia terus apa tadi? Apa namanya? Filipi berapa, Bang? Filipi 3 nomor 8. Iya, Filipi 3. Iya. Ya, jadi hidup yang lama itu sia-sia, Bang. Ketika mengenal Kristus itu menjadi manusia yang baru. Begitu. Ya kalau gitu harusnya Yesus itu nebus dosa pas Adamnya berbuat dosa gitu. Ngapain delay 2000 tahun? Ya gini, oke, jawabannya gini. Gurunda dilanjut Ini, dulu, Bang. Mbak. Aku cuma celetak-celetuk. Enggak, aku jawab itu. Nabi-nabi udah diutus. Iya kan? Dari setelah Nabi Adam, Nabi Musa, semua nabi Daud, semua diutus. Tetapi manusia tidak berubah. Ngapain manusia Nabi diutus? Semakin Nabi diutus jahat. ngapain, Vel? Nah ini Anda kena sendiri loh, Bang. Emangnya setelah Yesus Artinya diutus gini, mati, ini kan tadi kamu berubah bertanya, manusia kenapa gitu? dari awal. Sabar, dengar dulu. Tadi kan Bapak bilang kenapa dari awal setelah Adam jatuh, kenapa Yesus nggak diutus? Iya kan? Oh, jadi Adam berbuat dosa. Tidak, aku berbuat dosa. Tenang, saya Yesus. Lihat, saya akan mati. Tadi tanya lain, kamu hidup lagi. Saya jawab, kamu ngeles. Nah, kemudian ngapain nunggu 2000 tahun? Mengutus nabi-nabi 6000 yang tahun. lain, tetapi manusia tetap berbuat dosa. Nah, kemudian terakhir Yesus. Setelah Yesus diutus, manusia masih berbuat dosa enggak? Bahkan kalau mati masih salib. berbuat dosa, Udah enggak ya? Nah itu sama Saya gunanya. bilang rugi. Kalau masih berbuat dosa itu Kok berarti kurang banyak Yesus matinya kalau Makanya- gitu. Iya. Makanya, Rugi karena ya udah kan, tahu kebenaran, sia-sia itu tapi semua, masih Bang. berbuat dosa, iya kan? Keadaan bukan semakin baik, malah semakin buruk kan? Ya karena sudah dinubuatkan akan ada penyesat Kan? akan lahir. Jadi nggak ada nabi-nabi gunanya, palsu. Bang. Kalau Iya. begitu, Bang. Tetapi siapa yang setia bertahan sampai pada masa terakhir, bahkan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu juga yang Manusia dia udah mana Musa. Musa Ketika telat. orang itu mau hidup taat terhadap Musa, dia dapat surga. Gitu loh. Bang, Jadi gini Pak, itu abang lihat saja kisah bangsa Israel dijajah di Mesir, iya kan? Kemudian dijanjikan Ya tanah gara-gara Kanaan. Yesusnya telah turun. Itulah karya. Pikiran Gara-gara Anda tidak bisa Yesusnya. diselami oleh Makanya pikiran gagal. Bible berjalan. Bible berjalan punya pikiran tidak bisa sampai ke pikiran Allah. Iya. Bible berjalan. itu yang ngomong masih Selamat pikir Tuntri besok yang tadi, makan apa, iya kan? Bible berjalan masih pikir besok makan apa. Tapi kalau Allah kan enggak. Iya, dia udah punya skenario yang panjang dan itu perlu dipahami. Skenario-nya kok delay banget. Lebih delay dari provider ini. Bayangin Adam itu tahun 1 sebelum Masehi berbuat dosa. Yesusnya turun 6000 tahun setelah kejadian Adam. Iya. Ya udah nggak ada orang-orang keburu dosa banyak banget. Ini dari belakang Ya. agama Bu. Iya. Jadi Itu dia loh Brother Vel. Iya. Makanya Iya, Tuhan iya, yang iya. benar itu bukan mengajarkan penebusan darah. Tuhan yang benar hanya mengajarkan pertobatan saja. 2 Tawarik 7 nomor 14. Aku akan mengampuni orang-orang yang berbalik dari keadaannya dan meminta ampunan kepadaku. Jedar, itulah kebenaran yang ada, Brother Vel. Iya. Karena gini, kalau kita pakai konsep penebusan dosa, Brother Vel, perhatikan. Pertama Tuhannya ngasih Torah gagal. Sekarang ngasih penebusan dosa gagal juga. Kenapa? Karena dosa ternyata masih hidup. Dia selamat ketika mau disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Itu. Tapi Yesus bangkit di hari ketiga itu mengalahkan kerajaan maut. Ikuti kata-kata Ya saya. itu dia Bro. lagi. Di mana-mana zina dosanya lenyap selamanya. Membunuh dosanya lenyap selamanya.
Lalu kemudian apa? Menyembah Allah lain, dosanya lenyap selamanya. Yesus cuma lenyap 3 hari. Ada nggak Jadi gini, orang Bang. punya utang sejuta dibayar 30.000 lunas? Ada nggak? Mungkin ya terakhir Gimana? saya turun ini mau makan ini. Jadi enggak saya enggak pernah lari. Jadi kecepetan deh. Pak, mungkin terakhir dari saya. Oke. Jadi sebagaimana dia naik ke surga, dia akan turun untuk menghakimi dunia dan akhirat. Itu juga tercatat di dalam Q.S. 43 ayat 41 dan 63. Iya. Ikuti kata-kata saya dulu, bro. Ikuti kata-kata saya dulu, maksud bro. untuk kan dari tadi Bapak kan kutip. Kalau saya sekali-sekali enggak apa-apa lah. Kan cuma satu. Enggak apa-apa. Iya. Ini dia menyamakan Yesus dan Isa ini, Kores. Hanya satu oten ini yang menyamakan Yesus dan Isa ini. Oh gitu, yang sama ya, Brother Fel ya? Enggak, dia akan turun untuk menghakimi dunia dan akhirat, bukan umat Kristen aja. Perlu digarisbawahi. Siapa yang bisa menghakimi? Yang punya hak menghakimi cuma Tuhan. Tidak ada manusia Betul. yang Memang punya satu hak begini Bang Fel. Iya. Yesus itu akan datang kembali sebelum kiamat, ya kan? Untuk Kiamat menghakimi. yang di TikTok bukan? Bukan. Ya. Cuma yang jadi narapidanya, yang jadi tersangkanya itu Kristen. Mana ayatnya? Matius 7 ayat 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bentar, biar saya selesaikan. Gini Bang, bentar, ini ayatmu mau saya baca, dengerin. Enggak, aku tahu sudah. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat itu bagi kejahatan. para penyesat, bagi orang Kristen pilihan yang tidak taat sampai pada saat akhir itu. Jadi jangan ada juga yang masuk diartikan neraka sendiri. Begini itu kepada para oten-oten. Itu bentar, yang diusir orang Islam atau orang Kristen itu di situ, Bang? Bang, yang diusir orang Islam apa orang Kristen di situ, Bang? Jadi penghakiman itu dari rumahnya dulu. Setelah itu baru dia panggil yang lain. Berdasarkan Matius 7 ayat 22 23, yang diusir itu orang Islam apa orang Kristen? Itu orang Kristen yang tidak setia. Nah, orang Kristen. Kenapa orang Kristen yang diusir? Karena orang Kristen menuhankan Yesus tanpa ada dasarnya. Coba saya tanya kepada Anda, di mana ada tertulis? Baca lagi. Kan gini. Di ayat 21. Baca belum tamat itu. Bentar, di ayat 21, Bang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya, kehendak Bapak yang mana yang menyuruh menyembah Yesus atau menuhankan Yesus? Ayo, mana? Melakukan kebaikan. Enggak, saya tanya. Hukum kasih, hukum yang kehendak pertama dan Bapak terutama. yang mana yang menyuruh menuhankan Yesus? Loh, jangan framing ke situ. Kenapa? Jadi gini, jadi Bang, jadi bertuhan itu harus ada dasarnya loh, Bang. Masa bertuhan hanya berdasarkan exegesis? Maksudnya gini mungkin Brother kalau mau Brother Fel. Brother Fel kan udah kena jedor nih sama Gurunda, sama Satsugi, sama Akuk juga. Nah, sekarang Bang Handi ya, sekalian Bang Handi ya. Bang Handi jedor Bang Handi. Satu sih kalau saya gini, kalau mau masuk surga itu menurut kalian. Enggak dulu Bro Fel, kalau mau masuk surga itu apakah kehendak Bapak atau kehendak Yesus? Nah, tapi sesuai dengan tadi yang saya sudah bilang, saya sudah mau jalan ini. Nanti lagi. Iya. Kapan-kapan jumpa lagi kita, Bang. Ya pastilah. Kedua dikit sama Bang Handi dulu dikit. Ayo 5 menit sama Bang Handi. Ayo, Bang Handi ini sama saya udah biasa Bang Handi. Udah biasa dia. Kedua, ya udah dibiasain lagi dong. Ayo. Kedua nanti kalau Nabi Isa turun itu yang kedua kali dia akan mencari Mikana yang sering makan babi. Itu yang pasti. Makanya hati-hati makan babi, nanti Yesus datang lagi yang kedua kali loh. Menabok congor dulu kalian. Iya, betul. Iya benar, menabok congor sekali satu-satu loh yang makan babi itu. Iya. Tapi kalau celeng makan ya? Ya celeng sama babi juga. Saya pikir Bang Handi makan juga. Iya janganlah celeng. Kalau kelinci jangan dipikirin makanya dipastiin. Kalau kelinci makan nggak? Enggak, aku nggak makan kelinci. Hati-hati, kelinci itu juga dilarang loh. Binatang berkuku belah. Aku makannya Pokemon air, Brother Fel. Pokemon air enak. Seafood juga dilarang. Tapi kalian juga kan makan. Enggak. Jangan makan seafood dong.
Siput di sawah banyak juga disikat. Dijelaskan di dalam Al-Quran itu dihalalkan sebagian yang telah diharamkan itu ada kok. Jadi kita nggak ada petunjuk. Sama ada penglihatan. Saya lihat ayatnya. Itu penglihatan dalam kain putih itu ditulis di situ. Yang jelas gini, dengerin Emang Petrus mau makan, kan Petrus nggak makan itu. Yang jelas nanti. Minta ini memang Bible berjalan memang. Semuanya Petrus makan. Kalau tidak Tuhan, aku tidak pernah makan makanan binatang yang dinajiskan. Mana ada seperti itu. Kalau ada paus saya kasih ke kamu cukup pintar. Tapi yang jelas nanti Bro Pel, kalau lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat mantap. Pokoknya kalau Yesus Mesia datang nanti yang kedua kali Bro Pel ya, dengerin dulu terakhir. Kalau Yesus Mesia datang yang kedua kali nanti, dia cari orang yang sering pakai salib, dihajar sama dia itu. Kedua, dia cari orang yang sering makan babi, termasuk makanan dicari dia itu. Iya. Nah, itu intinya. Oke ya. Sudah. Oke bang. Sebangsa setanah. Oke saudaraku, ya nanti kalau mau syahadat kita bimbing. Ya, jadi silaturahmi itu bagian daripada ibadah. Jadi penting saya sama Bang udah Islam banget itu. Islam banget itu Bang. Islam banget jangan ngomong itu. Bro Pel ini teman kok baik sekarang. Oke ya. Ya sehat-sehat Brother Pel. Ya kita baik. Ngapain kita kasar-kasar? Waalaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, salam selamat beraktivitas. Dah brother. Bang Wenjul antri nih. Sebentar Bang Wenjul. Bestannya lucu tapi baik. Kayak gini biasanya yang ini dapat hidayah gitu. Waduh Pak Wendur, ini kita ngobrolin Aikido aja ini mah. Ini temannya Bang Handi nih. Sensei saya ini, Masya Allah. Sensei Os. Tapi aku bisa keluarin mode debatnya nih. Malam Pak. Malam. Pak Ustadz Sugi. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam semuanya yang saya kasih dan saya cintai, banggakan semua yang di sini. Ya, malam Pak Robert. Os. Wis, ada kores kayaknya ya, suaranya kores. Ketahuan. Kali sih sama kores. Ya takut Kak. Dia bagus. Dia kan saya senang tuh jedor. Ini Marco Polo juga mau naik ini. Marco Polo. Tapi kan di sepak tuh. Bang Juma pernah diskusi sama Marco Polo? Marco Polo Kristen. Belum Bang, belum. Atau udah pernah? Dia mau ngajak sama Bang Juma itu. Iya. Polo judul kuda habis saya. Nah, biar di polo manuk. Oh, dari Kristen dia katanya. Iya. Halo, tadi gimana Bang Red? Masalah apa tadi itu? Apa? Kalau nggak salah itu ya, Matius 7 ayat 21 ya? Apa kalau salah? Enggak, Matius 7 ayat 317. Nah, itu yang dibahas. Itu punyanya Kores itu. Oh iya. Ini biar adil. Ya udah, kenapa? Salah satunya tak turunkan dulu ya biar naik siapa itu namanya? Di Marco Polo. Ya, silakan. Saya aja yang turun, Amir. Saya aja. Oh iya nanti kalau sudah ini naik lagi lah. Oh, enggak apa-apa. Lanjut. Pak Ustadz Sugi pas saya datang dia lari. Aduh, padahal saya lekang sama dia. Iya. Pak Robert kalau nggak diain di karate ntar bahaya. Aduh, pada ini. Nah, sebentar Pak Robert ya. Pak Robert kan yang bagian yang baik-baik. Nah, ini ada yang mau kita potek-potek dulu di sini. Oke, silakan. Hello, my brother. Shalom, selamat malam. Malam juga. Ini gurundanya mumpung ada. Apa topiknya? Enggak, saya hanya tinggal menyanggah aja. Oh, yang bagian mana? Tadi kan Bang Juma bilang sudah dimerdekakan berarti bebas melakukan dosa. Gitu ya? Kedengeran nggak Gurunda dan kawan-kawan? Kalau aku sih nggak kedengeran ya. Tadi kan Bang Juma bilang bahwa kita sudah dimerdekakan, makanya bebas melakukan dosa. Gitu kan tadi pernyataannya, klaimnya? Mungkin iya. Coba terusin aja dulu. Oke. Sekarang gua buka Galatia 5.
Galatia 5 terus ayat 10 nomor lah, 10, mulai oke. dari 10. Mulai dari 10 lah. Ini gue bacain aja ya karena suara lo kecil. Galatia 5 Ini perkataan 10 nih Gurunda, Galatia 5 nomor 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain pada pendirian yang ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Kesimpulinyi. Lagi terus. Oh laju. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Terus? Nah, ya lanjut aja. Sampai berapa? Sampai 14. Oke. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu 15. Oke. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Silahkan. Ya sudah. Ya apa maksudnya lu bawakan itu tuh supaya gurundanya bisa langsung ngasih respon. Kan tadi kan Bang Gurunda bilang bahwa Rasul Paulus berkata kita sudah dimerdekakan. Nah, menurut klaim Bang Gurunda bahwa kalau sudah dimerdekakan itu kita bebas melakukan dosa. Sementara Rasul Paulus berkata kemerdekaan itu jangan menjadi kesempatan untuk melakukan dosa. Nah, itu maksudnya. Nah, sudah kan. Oke. Oh itu enggak begitu Gurunda. Itu Paulus juga bilang kok kesempatan itu jangan dipakai untuk melakukan dosa. Silahkan Gurunda kami. Iya, jadi gini Bang. Mari kita lihat apa pernyataan Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44. Ya, kita baca ya. Yohanes 8:44. Di situ dikatakan bahwasanya iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Jadi yang pertama, perintah Tuhannya dibatalkan. Lalu kemudian setelah membatalkan perintah Tuhan, muncul keinginan-keinginan sang pembatal. Jadi kalau Anda membawa narasi Galatia 5, tolong dibaca dari nomor 1. Supaya Anda bisa memahami duduk persoalan yang muncul kemudian setelahnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa sasarannya ini? Sasarannya adalah hukum Taurat. Tinggalkan hukum Taurat itu. Nanti akan muncul aturan-aturan yang kemudian berdasarkan keinginan-keinginan. Apa itu? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tuh. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam di dalam Kejadian 17 nomor 14, siapa yang tidak bersunat akan dilenyapkan, dibunuh. Nah, sekali lagi aku katakan kepada kalian, setiap orang yang menyunatkan wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Siapa yang menyunatkan dirinya wajib melakukan segala hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi kalau Anda masih membawa-bawa hukum Taurat dalam kehidupan Anda, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Kamu hidup di luar kasih karunia, ya, jika masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Oke Bang? Clear di situ ya. Jadi kalau Anda mengatakan, wah salah Bang Suma mengatakan bahwasanya kita sudah merdeka. Lu harus merdeka dulu. Harus Anda merdeka dulu dari hukum Taurat, baru kemudian ikuti keinginan-keinginan Paulus. Misalnya, Anda dilarang berjudi, Anda dilarang berzina, Anda dilarang kemudian ini dan itu. Siapa yang melarang Anda seperti itu? Paulus. Larangan Tuhan dibatalin.
dengan mendudukkan Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib. Dalilnya ada. Efesus 2 nomor 15. Oke? Apa yang diterangkan dalam Efesus 2 nomor 15 itu? Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi hukum-hukum Tuhan itu dibatalin, kemudian ikut kepada hukum-hukum manusia Paulus, sehingga Anda dikatakan sebagai pengikut daripada dia. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Boleh jadi Anda tidak minum, boleh jadi Anda tidak bersinah, boleh jadi Anda tidak merampok, tetapi itu perintah Paulus, perintah Tuhannya dibatalin. Keluaran 20 itu sudah ditinggalkan. Jangan bersinah, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Itu batal semuanya. Sekarang dengarkan perkataan Paulus. Jangan bersinah, jangan mengingini orang lain, jangan hormatilah kedua. Dengarkan Paulus, yang tadi itu sudah batalkan perintah Tuhan itu. Karena tidak ada kebenaran, karena melakukan hukum Taurat. Gitu bang. Makanya dikatakan, ya Kristen itu baik. Karena ada perintah di dalamnya. Tapi perintah-perintahnya bukan lagi perintah Tuhan, tapi perintah Bapa. Bapa siapa? Bapa Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Mari kita lihat. 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak memiliki banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu, dan oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Akulah yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus. Aku dan Bapak adalah satu, kata Yesus. Ternyata Bapak itu adalah Bapak Paulus. Sudah? Nah sekarang kalau kita melihat, apakah orang Kristen itu Izinkan saya menjawab dong. Silakan. Oke. Nah, tadi kan Bang Juma bilang Rasul Paulus melarang membunuh, iya toh? Nah, sekarang gini Bang. Di Matius 5 ayat 20 kita baca. Ya. Oke, saya baca ya. Silakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, itu siapa itu? Perintah siapa itu? Itu perkataan Yesus itu. Yes. Oke. Nah, tadi kan saudara bilang itu perkataan Paulus. Itu Rasul Paulus itu melanjutkan perkataan Yesus. Nah, ya, tapi perintah Tuhannya dibatalin dulu enggak? Tunggu Bang. Saya baca terus. Iya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk persembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim-hakim itu, menyerahkan engkau kepada pembantunya dan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkillah dan buanglah itu. Karena jika lebih baik bagimu, jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam api neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Selanjutnya, situ sampai ke bawah. Itu ajaran dari Tuhan. Baru saya
Saya konfirmasikan lagi ya dengan perkataan Rasul Paulus tadi. Iya. Untuk sementara waktu dilanjutkan dulu, saya buka apa dulu, kitab dulu. Oke. Nah, data-data yang Anda baca Matius 5 itu batal atau enggak? Kok batal? Kan Rasul Paulus juga mengajarkan jangan membunuh. Ya udah. Betul. Saya ngerti, makanya saya katakan tadi perintah Tuhannya jangan membunuh itu dibatalkan. Lalu kemudian Paulus bikin perintah baru. Jangan membunuh. Sekarang yang Anda taati yang mana? Perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat atau perintah Paulus yang ada dalam suratnya? Bang Juma, itu yang dipaparkan oleh Rasul Paulus, segala yang diperintahkan Yesus. Rasul Paulus itu memaparkannya secara jelas. Saya sambung lagi, saya lanjut lagi dulu ya. Oke, boleh? Iya. Di mana Anda baca surat Paulus? Tunggu, Galatia ayat 5, ayat 6, ayat 16, Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu kan penjabaran, itu kan semua ajaran Tuhan Yesus. Maksudnya apa sih? Nah, ini Anda ikuti. Ya jelaslah diikuti. Berarti Anda mengikuti keinginan Bapak Paulus, betul atau tidak? Bro Juma, yang dijabarkan oleh Rasul Paulus itu pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jangan berzina. Rasul Paulus juga berkata, jangan berzina. Kok? Iya, betul. Jadi perintah Bapak, jangan berzina. Betul. Perintah Bapak, Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, perintahnya kepada Musa, perintahnya jangan berzina. Oke. Bapak Paulus juga mengajarkan jangan berzina. Yes. Nah sekarang ada bapak di antara dua bapak ini yang ajarannya dibatalkan, lalu kemudian ajaran bapak yang satu diaminkan. Oke, makanya saya katakan kepada saudara, gantian, dengarkan dulu. Enggak, jelaskan dulu apa yang dibatalkan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Yesus mengaku di dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi pembimbing, pengajar, pendidikmu. Kamu tinggalkan hukum Tuhan menuju kepada hukum bapakmu. Bapakmu mengajarkan jangan membunuh. Bapakmu juga tampil mengajarkan jangan membunuh. Bapakmu mengajarkan jangan berzina. Ada juga bapak baru yang mengajarkan jangan berzina. Sekarang ajaran Tuhan dibatalkan oleh bapakmu, lalu bapakmu juga meniru-niru ajaran itu, lantas kamu mengikuti dia daripada ajaran bapak yang diajarkan kepadamu. Aneh. Aneh memang. Ini Yesus mengatakan, Bang, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Berarti ada bapak yang memiliki aspek keinginan yang harus diteladani. Sekarang bapak meneladani yang mana nih? Bapak yang datang kepada Musa atau bapak yang datang kepada Romawi dan Yunani?
Jujur. Sudah? Dah. Sudah, boleh saya jelaskan? Boleh. Oke. Bang, oke. Gini ya. Rasul Paulus itu sama-sama, kita itu sama-sama pengikut Yesus. Cuma bedanya Rasul Paulus dia dipakai Tuhan untuk nah, kalau saya belum bisa seperti dia. Cuma itu bedanya. Jadi gini Bang, apa yang dijabarkan oleh Rasul Paulus itu semua pengajaran dari Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjabarkan semua pengajarannya. Nah, saya kasih ating tadi mengenai itu hukum Taurat. Barang siapa yang melakukan hukum sunat, dia harus melakukan semua hukum Taurat. Karena satu aja yang dilanggar hukum Taurat itu enggak ada, semua sudah terlanggar Bang. Kata siapa? Kata siapa? Iya, satu aja hukum Taurat dilanggar, itu saya sudah tanya dalam kepada dosa, saudara. Bang. Kata siapa? Kata Bapak yang datang kepada Musa atau kata Bapak yang datang kepada Romawi yang Yunani? Jujur, Bang. Bang. Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Silakan, hukum Taurat itu, Bang, hukum Taurat itu hukum Taurat itu mengajarkan kita supaya kita mengenal namanya apa itu dosa, apa itu pelanggaran itu, Bang, bukan untuk sebagai tolak ukur kita, ibaratnya sebagai tolak ukur kita untuk jadi penyelamat, bukan. Tapi hukum Taurat itu sebagai panduan, sebagai patokan untuk jalan hidup kita. Ibaratnya jangan membunuh. Itu seperti rambu-rambu itu, Bang. Seperti ibaratnya kita lampu kuning, lampu merah. Itu kan seperti rambu-rambu. Untuk supaya kita hati-hati. Jadi gini, saudaraku. Kalau Anda mengatakan gagal satu maka gagal semuanya, itu Bapak yang mana yang ngajarin Anda? Saya kasih bocoran. Bapak yang datang kepada Musa menerangkan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit bagimu dan tidak pula terlalu ribet bagimu, tidak terlalu jauh. Itu Ulangan 30 nomor 11. Coba Anda uraikan yang tadi yang Anda katakan, barang siapa yang meninggalkan satu hukum Taurat maka semuanya gagal. Itu Bapak yang mana yang ngajarin yang seperti itu? Supaya kita bandingkan nih, karena ada dua bapak. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Berarti ada bapak satu lagi yang memiliki keinginan-keinginan. Kalau di dalam ajaran Nabi Musa, jelas sekali. Siapa yang melanggar, mereka harus menghapuskan dan melakukan pendamaian dengan Tuhan dengan cara korban hewan. Dengan darah domba. Nah sekarang bapak yang satu mengajarkan pelanggaran-pelanggaran itu dengan darah manusia. Kira-kira saudara mengikuti keinginan yang mana? Saya kasih bocoran, Bang. Keluaran 29 nomor 14 jelas kulit, daging, dan kotoran lembu ketika dibakar itu menebus dosa, menghapuskan dosa. Sekarang di ajaran Bapak yang satu, matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan dengan cara apa? Galatia 3 nomor 13. Mati terkutuk untuk menghapuskan dosa. Bapak, sudah, Bang? Ikuti yang mana? Silakan. Oke, sudah. Nah, makanya saya bilang hukum Taurat itu sebagai petunjuk untuk kita hidup. Makanya Yesus berkata tunggu ya, saya buka. Matius 23. Matius 23 ayat 6. Jelas bisa kedengaran? Iya, kedengaran, dan datanya saya hafal, Pak. Matius 23 itu sampai di data nomor 39 itu sudah di luar kepala itu. Silakan. Oke. Mereka duduk. Ini maksudnya bahwa para ahli-ahli Taurat itu mengerti hukum Taurat, tetapi mereka hanya sekedar mengerti, tetapi tidak pelaksananya nggak ada. Nah, itu bedanya dengan Anda tadi. Oke, bagaimana? Bedanya dengan Anda? Apanya bedanya? Bedanya dengan Anda kan di situ kan diceritakan mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka ngerti, mereka paham menurut saudara, tapi mereka tidak mempraktekkan. Bedanya dengan saudara saya ini apa? Ya bedanya dengan saya nggak melakukan hal itu. Anda melakukan Taurat? 10 perintah Tuhan saya lakukan
sekuat tenaga saya, semampu saya. Anda melanggar perintah Paulus berarti supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah dengan teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Kan saya sudah jelaskan tadi, kemerdekaan itu jangan kamu manfaatkan menjadi melakukan dosa. Kemerdekaan yang dimaksud di situ, enggak, saya jelaskan dulu. Kemerdekaan yang dimaksud di situ, Bang, kemerdekaan yang dimaksud di situ, Bang, perbudakan dosa. Kita hidup dalam perbudakan dosa. Kita diperhamba oleh dosa. Itu yang dimerdekakan. Tapi kalau kita sudah dimerdekakan, jangan kita pakai kesempatan itu untuk melakukan dosa. Baca sih Efesius kasih lo 2:15. Oke. Jadi gini Bang, abang ini gimana ya? Paulus mengatakan dia harus menjadi teladan. Anda harus menjadikan dia teladan Anda. Di dalam Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalau Anda masih melakukan 10 hukum Taurat, Anda bukan pengikut hukum Paulus. Coba jelaskan dulu hukum Taurat mana yang dibatalkan oleh Rasul Paulus. Ya semua. Segala ketetapan, perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Coba baca Bang, Efesus 2:15 Bang. Coba baca dulu Bang, Marco Polo. Iya, saya mengerti itu. Saya mengerti. Yang dimaksud di situ ketetapan itu ketetapan-ketetapan secara lahiriah, bukan bermaksud dalam hukum Taurat. Abang ini kok. Dan dalam 10 hukum Taurat. Enggak Bang, baca dulu Bang, baik-baik. Segala perintah. Saya udah baca, saya udah mengerti maknanya itu. Apa arti segala Bang? Bang, apa arti segala perintah dan ketentuan? Bang, kami itu mengerti Bang, apa itu hukum seremonial, apa ya itu dulu Bang, cuma bawa segala. Mau itu Bang, enggak kemana-mana dulu. Segala perintah dan ketentuan, apa artinya itu Bang? Iya, kami mengerti itu Bang, apa yang dimaksud dengan tujuan bahasa kalimat itu. Kami mengerti itu. Apa artinya? Yang dimaksud di situ hukum-hukum seremonial, hukum-hukum adat istiadat. Itu nggak segala namanya. Dan yang ketiga hukum apa? Perintah 10 perintah hukum Tuhan itu. Itu enggak boleh dilanggar. Ya bagus. Jadi Yosua 22 nomor 5, abangku dengarkan dulu sebentar ya. Di dalam Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini dibatalin. Kemudian nanti akan muncul hukum-hukum yang menyerupai hukum Tuhan, dan itu lebih Anda taatin. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kenapa? Kamu meninggalkan hukum Tuhan dengan mengatakan bahwasanya itu sudah batal. Muncul hukum baru dari bapak baru, namanya Bapak Paulus. Antara aturan Tuhan di dalam perintah Tuhan, ketetapan dan juga aturan-aturannya. Mari kita lihat di dalam di dalam 1 Raja-Raja. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, apa yang dikatakan di sana, Bang? Jelas sekali perintah Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Ini hukumnya wajib, ini perintah. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Ilahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Lakukan dengan setia kewajibanmu. Tetapi dengan adanya Paulus, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya,
untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Padahal kalau kita lihat di dalam Yosua, Bang, Yosua 1 nomor 7, apa yang dikatakan oleh kitab tersebut? Jelas sekali dikatakan gini, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu di dalam Amsal dikatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Nah sekarang Paulus bukan mengurangi, bukan menambahi, tapi meniadakan, lalu membuat aturan baru, dan aturan barunya itu harus diikutin. Aturannya memang menyerupai perjanjian baru, perjanjian lama. Nah ini yang sangat disayangkan, Bang. Ya saya kira begitu, teman-teman, silakan dilanjut. Oke, sudah. Oke, sudah. Bang, kalau yang namanya menambahi itu, kecuali Rasul Paulus berkata, kawinilah anak gadis usia 9 tahun, itu baru menambahi. Bunuhlah orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, itu baru menambahi, Bang. Tapi kan nggak ada begitu. Hanya iblis yang bisa berkata begitu. Ada, Bang, silakan. Ajarannya. Iya. Buka. Ada. Oke, silakan. Dikatakan silakan, begini. Ya. Semua halal bagiku. Oke? 1 Korintus. Apa yang halal, Bang? Ya dikatakan semua halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat berapa itu, Bang? 1 Korintus 6 nomor 12. Oke. Marco Polo kok nggak capek-capek lawan Bible ya? 1 Korintus 6 12. Iya. Oke. 1 Korintus 6 nomor 12. Oke, saya baca dari atasnya, Bang. Mengerti ya, Bang ya? Boleh. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidakkah tahu kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Aku tidak tahu kamu bahwa siapa yang mengkaitkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Oke. Gimana, Bang? Di mana di situ, Bang? Ya, segala sesuatu halal bagiku. Mengatakan, ya, nah sekarang boleh nggak saya minta kepada saudara batasan usia untuk dinikahi di Kristen itu berapa tahun? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya di mana tertulis di Rasul Paulus, kan kalau yang menurut saya pribadi, yang namanya iblis itu mengajarkan manusia kesesatan, berbuat dosa. Itu yang namanya hati kotor. Ya. Tadi apakah Anda tidak? Ya, silakan. Iya, silakan. Yang namanya ajaran iblis itu menyesatkan manusia untuk melakukan dosa. Nah, sementara Rasul Paulus mengajarkan manusia untuk hidup kudus, untuk meninggalkan kedagingannya, istilahnya kehidupan keduniawian. Jadi gini ya, Bangku. Ketika Anda mengatakan Paulus mengajarkan hidup kudus, iya. Bapak yang datang kepada Musa juga mengajarkan agar manusia hidup kudus, agar dengan cara apa? Dengan memberikan aturan, ketetapan, ketentuan, dan hukum-hukum. Betul kan?
Sehingga ada perintah jangan berzina, jangan membunuh, agar hidup kudus. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, diajarkan untuk melakukan penebusan dosa menggunakan darah hewan. Bapak yang satu nggak mau kalah. Dia juga melakukan hal yang sama. Tapi bedanya, dia batalkan perintah Tuhannya Nabi Musa, lalu kemudian bikin aturan baru dengan menjadikan Yesus itu sebagai anak domba, sebagai penebus dosa. Itu bedanya. Nah, sekarang Anda mengaminkan itu. Kalau Anda mengatakan Paulus melarang pencabulan, sama Bapak yang tadinya sebelum dibatalkan ajarannya juga melarang pencabulan, tapi sudah dibatalin sama Paulus. Lalu Paulus bikin aturan baru. Sekarang yang Anda ikuti yang mana? Bapak yang baru. Kan sudah saya jawab tadi. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu penjabaran dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga para nabi. Bang, gini bang, kalau Anda mengatakan itu, tolong cermati pernyataan Yesus dalam Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Anda percaya perkataan Yesus ini? Anda mengerti nggak apa gak yang maksud itu dengan saya tanya dulu. Enggak, saya tanya. Mengerti nggak saudara apa yang dikatakan Yesus itu mengenai hukum Taurat itu? Ngerti segala perintah ketetapan yang ada di dalam hukum Nabi Musa kepada umatnya. Oke. Kan di Matius 5 tadi saya sudah di Matius 5 tadi saya sudah jabarkan. Oke, ya. Saya lagi dengar ini. Di Matius 5 tadi saya sudah jabarkan perkataan Tuhan Yesus itu mengenai hukum Taurat. Apa itu maksudnya? Ya jangan membunuh, jangan bersumpah palsu. Betul. Benar. Tapi semua itu sudah dibatalin. Efesus 2 nomor 15 itu apa masih kurang yakin Anda terhadap data itu, Abang? Di sini Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak ini apa? Pendidik. Sama ketika di dalam Amsal 3 nomor 11, nomor 12, bapak itu disebut pendidik. Paulus ini pembimbing, pengajar. Iblislah yang menjadi pendidikmu, bapakmu. Nah, Paulus mengaku sebagai bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 nomor 15. Efesus itu adalah surat yang dibuat oleh Paulus untuk memproklamirkan ajarannya bahwa ketetapan tentang sunat makan babi itu sudah dibatalkan oleh Yesus. Maka hari ini kita menemukan teman Kristen makan babi kan? Dan sunat kan? Kenapa? Karena itu sudah dibatalin di atas tiang salib. Kata siapa? Kata Paulus. Kalau kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah sekarang kalau Anda percaya lebih mudah langit dan bumi lenyap, masa iya tentara Romawi hanya dengan menggantung Yesus di atas tiang salib, hukum Taurat itu batal? Berarti dia menyelisih perkataan Yesus bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ternyata jauh lebih mudah menghapuskan segala hukum Taurat itu daripada menghilangkan langit dan bumi. Dengan cara apa? Dengan cara menyalib Yesus. Maka semua ketetapan hilang. Pernyataan Yesus terbantahkan kemudian oleh Paulus. Sekira gitu, Bang. Silakan teman-teman yang lain ditanggapi atau ditambahkan. Tapi sebenarnya sih kalau teman-teman Pak Marco Polo ini mau bahasa Indonesia dengan benar, nggak perlu panjang-panjang. Udah jelas Efesus 2:15 kok. Segala perintah gas Bang Andi. Iya. Segala perintah hukum Taurat dibatalkan loh. Jadi nggak usah ngeles-ngeles lagi deh. Ya tinggal ngomong kayak Kristen lain. Iya benar itu. Kami hanya di perjanjian baru saja. Kami sudah tidak di perjanjian lama. Karena Herdi ngomong gitu.
Kami bebas makan babi. Kami tidak perlu disunat. Tidak ada urusan dengan hukum Taurat. Tapi kalau kami diskusi boleh dong kami pinjam-pinjam supaya kami bingung. Gitu aja. Tapi kalau di dunia kami yang bebas ini, janganlah kamu mengatakan kami pakai hukum Taurat. Karena kami juga pergi gereja nggak ada perintah. Kami juga ibadah tidak ada perintah. Kami bebas segala-galanya. Sesuai apa yang dianjurkan oleh Paulus. Gitu aja udah. Jadi jujur gitu loh. Nggak usah 10 perintah Tuhan. Dari mana lagi Ten Commandment dipakai? Di sana juga pelanggarannya nggak semuanya diikuti kok. Gitu loh bro. Jadi jujur aja di sini gitu loh. Nggak usah mendua. Kalau Anda mau dihukum Taurat silakan, tapi jangan pakai perjanjian baru. Karena perjanjian baru dengan perjanjian lama itu tabrakan. Memang ada sinkronnya sedikit demi sedikit, tapi lebih banyak tabrakannya. Itu aja udah jelas kok di sana gitu loh. Jadi kami menghormati Kristen itu kalau jujur, kami hanya di perjanjian baru saja. Ya udah selesai. Nggak usah pakai kitab Yahudi lagi. Udah selesai. Mudah toh? Saya jawab? Ya boleh. Oke, mengenai tadi itu makanan haram babi ya. Saya ambil dalilnya dari Kisah Para Rasul 10 aja. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Sudah, boleh bang? Apa itu yang didengar Petrus bro? Tadi sudah saya baca. Suara siapa? Kok nggak nyimak? Di Bible-mu sendiri loh, suara Tuhan itu nggak bisa didengar loh. Gimana itu? Dengar. Ya, setelah malaikat yang berbicara kepadanya, ia meninggalkan dia. Ya, malaikat yang menyampaikan kepada dia. Oh, malaikat. Oke. Iya. Jadi malaikat menyampaikan ke Petrus suruh makan babi gitu. Gitu. Yang berkaki 4, apapun yang berkaki 4 ya iya. Iya, malaikat nyuruh Petrus berkaki 4 ya babi, iya anjing, iya apapun itu loh. Kucing, iya. Apa aja. Masuk meja bang. Mejanya. Jadi gimana ini perintah malaikat kok suruh semua makan binatang berkaki 4? Ini akalnya di mana, bro? Bagaimana? Akalnya di mana? Sehatmu di mana? Kalau semua binatang berkaki 4 malaikat nyuruh makan. Ya gunakan lalu akal sehatmu bang. Karena jadi, gini bang. Enggak, saya jawab dulu secara logika ya. Ya silakan dulu. Babi itu memang babi itu memang halal buat kami, daging babi. Tapi kalau memang dia ada berpantangan dengan babi itu dengan kesehatannya, ngapain dimakan? Enggak, menurut kamu itu babi halal atau haram? Enggak. Iya, bagi kami sudah dihalalkan. Halal, baik. Yesus menghalalkan apa mengharamkan? Babi. Ya kan sudah disampaikan melalui Rasul Petrus. Oke, jadi malaikat jadi malaikat datang mengeliminasi ajaran Yesus bahwa babi binatang berkaki 4 boleh dimakan. Ya malaikatnya. Sekarang saya mau tanya. Di mana Yesus berkata makan daging babi haram? Ya itu Imamat 11:7 kan Yesus pakai itu waktu hidup. Imamat 11:7 sampai 8. Lukas 16:17. Ya, itu juga. Gimana, bro? Gimana sih lu, bro? Bagaimana? Jadi menurut Anda, ya adalah disimpulkan bahwa semua yang berkaki 4 itu halal ya? Semua makanan itu telah dihalalkan, tapi bukan berarti bang, kalau tidak istilahnya, kan sama yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Semua halal bagiku, tetapi itu tidak membawa keuntungan bagiku. Ya masih ada kecuali. Bagaimana? Masih ada pengecualian. Apa bebas? Kan tergantung manusianya, pakailah logika bang. Ya berarti nggak ada aturan dong kalau tergantung manusia. Sekarang gini. Gimana sih lu bro? Iya kan Tuhan itu kan sudah memberikan kepada manusia hikmat. Mana yang boleh dia makan, mana tidak. Jadi kalau ada aturan dari malaikat tadi itu tergantung manusianya mau ikut apa kagak gitu ya?
Iya iyalah. Buset, itu bukan aturan, nah itu namanya. Gini bang. Apa? Sekarang gini. Ada aturan kok bebas pilih-pilih gimana sih? Enggak, secara logika aja lah sekarang kita bicara. Dokter sudah melarang jangan makan, ya bunuh diri lah kau. Nah, ini jangan bawa dokter, jangan bawa dokter bro. Makanya kan Tuhan sudah kasih hikmat kepada kita, gunakanlah hikmat itu. Oke, kembali ke topik. Menurut malaikat, ya dengerin dulu. Ya, malaikat memberitahu Petrus semua yang berkaki 4 itu boleh kau makan, kan gitu ya? Iya. Ya, artinya jadi tinggal ngomong aja, babi, kucing, apapun berkaki 4, anjing gitu ya. Halal dong dimakan orang Kristen gitu? Boleh dong? Boleh. Ya udah akui aja begitu sudah. Artinya perintah dari malaikat, bukan perintah dari Yesus. Ya kan malaikat itu kan utusan Yesus. Oh, berarti Yesus yang nyuruh. Malaikat itu kan satu bagian dari utusan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang nyuruh malaikat nyampein ke Petrus gitu. Iya iyalah. Yakin lu bro? Kalau Tuhan mau menyuruh kau makan sembarangan? Ini ajaran macam apa sih bro? Lu malu-maluin Kristen lain lu ah. Bagaimana? Udahlah bro, janganlah kau. Aduh, kau sembarang. Udah jelas kok Imamat 11:7 itu babi haram, kok lu halalkan gimana sih? Udahlah. Sekarang saya mau tanya. Enggak, saya tanya. Kalau Anda berpatokan begitu, di kitab Imamat itu unta dihalalkan juga di situ. Nah, apa jawaban Anda? Kenapa? Gampang. Saya ingin tahu jawaban. Ada di Al-Quran itu turun Al-Quran bahwa segala yang diharamkan itu dihalalkan sebagian bagimu. Ada petunjuk Al-Quran kami di Islam. Ada. Ya sudah sama dengan kami. Apa itu semua kok itu? Protes? Mana ada semua di situ? Berhikmat lah bang, pakai hikmatmu. Kalau kami jelas itu loh, yang mempunyai, yang berkuku panjang, tajam, yang bisa membunuh lawannya itu yang tajam, terus kemudian mempunyai sifat membunuh itu haram untuk dimakan bro. Kalau kamu itu semua yang kayak gitu-gitu lu makan, gimana kamu bro? Dengar. Enggak. Kita berbicara secara logika aja ya. Nah udah, kita itu kayak saya lah Kristen makan daging babi. Tapi ada 2 anggota keluarga saya nggak mau makan daging babi. Dia berlawanan dengan tubuhnya. Jadi mau dipaksakan itu. Apa jawabannya itu? Dasarnya dia nggak makan itu karena berdasarkan perintah atau berdasarkan karena kondisi tubuhnya nggak bisa makan. Makanya pakai hikmat itu bang. Enggak. Hikmat itu. Sama seperti ini bang. Enggak. Dengerin dulu. Enggak, dengerin dulu bang. Nasi itu diharamkan nggak? Enggak. Oke. Abang makanlah dulu sampai 5 periuk itu. Kalau nggak mati abang. Ya sama itu pakai hikmat itu. Oke. Oh gitu. Enggak, ya itulah contohnya. Jadi makanya pakai hikmat itu. Ya. Jadi artinya kamu ini makan bukan berdasarkan perintah tapi berdasarkan kondisi tubuhmu gitu ya. Dia. Gitu. Boleh mabok, boleh minum dikit, yang penting jangan mabok. Gitu ya. Makan seadanya. Jadi artinya kamu ini bebas, tidak ada perintah lagi. Gitu, oke? Deal? Sekarang saya bilang, Bang. Ya sekarang saya apa lagi? Dengar dulu. Di Alkitab juga sudah dilarang minum. Enggak. Di Alkitab juga dilarang minum. Sekarang gini, di Al-Qur'an juga dilarang minum toh. Padahal faktanya di televisi sebagian besar yang meninggal itu akibat minuman apa? Itu beragama Muslim loh. Abang mau bilang apa itu? Siapa bilang? Kok siapa bilang? Faktanya di televisi bang itu habis perayaan hari raya mereka minum mabukan. Hari Natal, tahun baru. Hari Natal tahun baru itu gimana? Saya belum pernah lihat bang. Nah habis Natal itu ada yang di televisi disiarkan itu karena mabuk pas tamir. Sekarang menurut kamu alkohol haram? Karena memang itu minuman sehari-hari dia, tidak keracunan gitu. Alkohol sama kamu boleh atau tidak alkohol? Haram atau tidak? Makanya saya bilang bang. Enggak, jawab dulu haram atau tidak itu alkohol. Semua itu tergantung manusianya bang. Tergantung manusianya lagi, nggak ada aturan loh. Kok nggak ada aturan?
Sekarang iya, aturan dari Tuhanmu itu, aturan dari Tuhanmu itu, alkohol itu haram atau halal? Aturan dari Tuhan. Kan sudah dibuat di situ, jangan berpesta pora, jangan mabuk-mabukan. Iya, tinggal jawab halal atau haram itu alkohol. Jangan berpesta pora. Kalau halal, kalau haram boleh. Kalau haram enggak. Oh, berarti halal boleh. Iya, halal. Ya udah, boleh. Makanya pantas di dalam Bible itu, berilah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa untuk melupakan kemiskinan dan kesusahan. Ya boleh kalau ada orang miskin, ada orang luluh hatinya, ada orang galau, disuruh kasih ayat minuman keras supaya mabuk, melupakanlah itu kegalauannya gitu loh di Bible itu. Jangan pakai secara apa dong. Hayati ayatnya tuh. Ya. Orang yang disuruh kok kasih minuman keras kalau orang yang susah hati kok. Enggak, gini. Sama itu Bang, kayak perintah yang diaturkan, yang diberikan perintah oleh pemerintah kepada kita. Kok ke pemerintah? Enggak, kenapa pemerintah bawa-bawa? Bang, itu aturan Tuhan itu juga rambu-rambu kepada manusia, Bang. Ya kenapa pemerintah lu bawa-bawa sih? Iya, apa bedanya itu? Itu kan yang diberikan, yang disusun pemerintah itu kan berdasarkan hikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan siapa yang berhikmat kepada pemerintah? Tuhan siapa? Mau Tuhan siapapun, yang penting itu hikmat diberikan kepada manusia untuk mengatur kehidupan manusia. Tuhanmu yang manusia itu. Terserah mau dia mau pilih Tuhan yang mana. Terserah. Enggak, secara logikanya. Lu bro Bukan. Kita hiduplah berlogika. Jangan selalu istilahnya berpikiran istilahnya gini Bang ya. Beragama itu jangan terlalu fanatisme. Beragama itu harus ada aturan bro, nggak boleh lu bebas kayak gitu. Sudah saya bilang Bang. Semua tergantung di manusianya. Sudah saya bilang. 2 orang aja manusia lalu, Adam dan Hawa sudah diperintahkan, hei jangan makan buah itu agar kau tidak mati. Masih 2 orang itu. Ini aja bro. Tadi kamu ngomong bilang gini, alkohol itu boleh kau. Yesus pernah minum alkohol nggak? Pernah. Perjamuan kudus. Jadi Yesus pernah mabuk? Bang, alkohol jangan samakan alkohol yang sekarang itu alkohol yang mereka pakai. Alkohol apa lagi bedanya apa? Itu kan anggur yang orang apa? Mereka anggur beragi. Anggur beragi. Itu kan anggur, itu kan ada alkoholnya toh? Buah pohon. Ada alkoholnya apa tidak itu anggur? Saya nggak tahu, tanya aja sama mereka. Saya kasih tahu. Dipetik kira-kira 5 atau 6 bulan kemudian dimakan. Jadi anggur itu disimpan, kemudian kurang lebih 5-6 bulan baru diminum. Artinya sudah fermentasi bro, ada alkoholnya perjamuan terakhir itu. Iya, dari mana Bang tahu? Abang hidup pada zaman itu. Ya datanya ada itu. Kamu gak baca Bible sih? Di bulan berapa dipetik? Enggak. Iya, abang hidup pada zaman di situ. Kamu kan tadi udah mengakui bro bahwa Yesus. Kamu tadi udah mengakui bahwa Yesus minum anggur itu toh? Iya, saya bilang anggur. Iya, itu anggur beralkohol atau tidak? Anggur yang sekarang dengan anggur yang dulu. Itu anggur yang beralkohol atau tidak? Saya nggak tahu. Tadi kamu mengatakan Yesus minum alkohol. Saya nggak tahu bang, nggak hidup saya di zaman itu. Jadi Yesus nggak pernah minum alkohol? Ada saya bilang alkohol bang, anggur. Yesus pernah minum alkohol atau tidak? Saya nggak tahu, yang saya tahu anggur. Astaga. Sense saya anggur. Alisa dari Banyuwangi. Apa dia tak ngomong? Teri lo. Di lekores lagi. Keres aja res. Oh, sakit ini. Sakit rahang. Oke. Jadi gimana Marco Polo dan juga Robert Nasution? Apanya gimana? Paulus masih cocok untuk menjadi rasul yang bukan dari Yahudi. Sekarang gini-ginilah sahabat-sahabatku muslim, tolong jelaskan dulu bagaimana kisi-kisi dari setan itu sih, ajaran iblis itu sih, tolong jelaskan dulu sama saya. Bagaimana ajaran dari iblis? Oke, silakan. Bagaimana bang? Ajaran iblis itu dia nggak mengajarkan ya. Dalam keimanan Islam itu iblis itu menggoda gitu.
Nah, ini menggoda inilah yang nanti men-trigger kehendak bebas manusia. Misalnya contoh godaan iblis itu. Oke. Itu pasti kontranya dari apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan kami sholat. Iblis membisikkan jangan sholat. Debat aja udah. Gitu. Nah, itu tuh iblis tuh. Kayak gitu Marco Polo. Jadi semua yang bertentangan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan perintahnya itu iblis punya, gitu. Masa hanya itu ajaran iblis? Yang lain ya dong. gampang kasih soalnya. Enggak kasih yang paten lah. Enggak, kalau yang paten ya di lo itu yang apa jadi juru selamat pada hari Tuhan sama membuat penghujat jerak. Kalau di kita enggak ada itu. Enggak, Bang, kalau menurut kami ajaran iblis itu menginginkan manusia bercerai-berai, bermusuhan, saling bunuh-membunuh, itu ajaran iblis, Bang. Itu yang saya tahu. Kalau ini ajaran iblis nggak? Membiarkan perampok untuk merampok sepuas-puasnya. Bagaimana? Iblis nggak tuh? Kalau misalnya kayak gini, iblis nggak? Membiarkan perampok merampok sepuas-puasnya, iblis nggak tuh? Ya iya. Ya terus kalian ngapain mengasihi penjahat, Bre? Maksudnya mengasihi dari mana ini, Bang? Enggak, abang enggak. Jangan lari dulu situ. Abang ngerti nggak arti maksudnya mengasihi itu? Sekarang gini, Bang. Kalau si perampok saya jelaskan dulu. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia, ya. Kalau saya enggak, bukan yang itu dong, jangan yang itu dong. Kasihilah musuhmu itu dong, itu dong ya. Apa? Oke. Gimana? Sekarang gini, saya kasihi ya, Bang. Saya kasihi dulu kamu. Masih berani nggak, masih berniat nggak kamu untuk mencelakai saya? Apa dulu yang lu kasih? Hanya iblis yang ada dalam hatimu. Kan saya bilang, kamu ibaratnya gini lah, kamu mencaci saya, kamu menghujat saya, kamu menghina saya, tapi saya nggak melawannya. Toh? Kalau apa yang lu kasih, Bre? Yang saya kasihi itu maksudnya saya nggak melawan kamu, saya nggak membalas hujatan maksud kamu. gitu? Buat gua kasih itu lu punya barang apa, itu jadi punya gua. Ya sudah, berarti itu pikiran primitif itu, bro. Loh, kasihilah musuhmu, berarti kan lu memberikan sesuatu yang lu punya kan? Nah, kalau dalam Islam ketika ada perampok itu kan disiksa tuh. Potong tangan. Nah, kalau enggak dihukum tahzir. Tahzir itu dipenjarakan sesuai dengan keputusan hakim. Nah, itu kayak begitu. Kalau di kalian kan perampok diampuni ya. Oi. Kenapa koreknya nggak nyala? Silakan lanjut. Iya gitu. Itu dalam Islam itu tuh. Jadi ketika ada kejahatan, inilah kenapa Islam itu keselamatannya di akhirat itu menjanjikan, karena di dunianya terbukti gitu. Ada orang yang mau macam-macam untuk merusak hak dari orang lain, maka hukum Islam ada untuk menanggulangi kejahatan tersebut gitu. Itulah kenapa ada penjara, datangnya dari hukum tahzir gitu. Ada dua hukum dalam Islam yang mengkoridori orang-orang untuk tidak berbuat jahat kepada sesama. Karena Islam ini agama logis gitu. Kalau semua orang Islam bisa lah itu kita menggunakan kasih, karena semua orang Islam semua saling mengerti. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang kafir ini misalnya, dia mau macam-macam kepada orang Islam atau orang-orang yang kafir tapi hidup dengan Islam, maka mereka terlindungi dengan hukum Islam ini gitu. Nah, sekarang posisinya yang iblis itu yang mana? Ketika ada orang perampok, maka perampok itu diberi lebih jauh lagi dengan apa yang dia mau. Silahkan. Udahlah, kasihi musuhmu. Kan pola pikir abang yang begitu. Pola pikirnya bukan begitu, Bang. Bukan maksudnya kasihilah musuhmu. Kasih itu harus tegas juga, Bang. Enggak maksudnya gini. Gimana? Ada yang merampok situ. Apa sih kok kasih harus tegas tuh dari mana? Kok lu bikin sendiri sih? Di mana Yesus ngomong kasih itu harus tegas juga? Bang, kasih itu harus tegas juga, Bang. Ada ayatnya. Saya lupa di mana. Di mana? Di mana kasih harus tegas tuh di mana? Coba gue pengen. Kasih itu harus tegas juga, Bang. Iya. Gini Bang ya. Inilah.
kalau memang kita tahu dia berdosa atau apa, kita juga nggak biarkan dia melakukan dosa. Kita harus peringatkan dia. Nah itulah namanya kasih itu, tapi dengan tegas memperingatkan dia. Berarti itu namanya bela diri dong jatuhnya. Maksudnya? Ya iya bela diri dong. Ini ada orang merampok lu nih. Sebagai orang Kristen yang sejati, kan sebagai orang Kristen yang sejati, aku dirampok. Apa yang kau mau? Handphone. Oke, ini handphoneku. Aku mengasihimu. Wah, baik. Terus kita lihat lagi ajaran Yesus berikutnya yang kasihilah musuhmu ini. Jikalau kau ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kanan. Maka ketika itu lu harus inisiatif, kawanku Marco Polo. Lu harus inisiatif memberikan barang lu yang belum terampok, gitu. Bang, sudah saya bilang, Yesus berkata begitu supaya kita semua ini melakukan yang seperti yang dikatakan Yesus. Coba gini bang, kalau abang juga mengamalkannya, berarti damai lah dunia ini. Nah, cuma ya kalau ada orang yang malah ngaco lah, malah damai. Masalahnya apa? Masalahnya kan manusia itu kan mau-maunya dia sendiri. Misalnya gini, saya amalkan lagi ajaran. Enggak gini, itu masalahnya Marco Polo. Yesus lu terlalu naif untuk memandang dunia ingin seperti Kristen semua. Yesus lu terlalu naif. Enggak, dengar. Yesus juga berkata, apa yang telah diapa pemerintah, itu kita harus ikuti juga. Mana datanya begitu? Itulah kenapa. Bukan Yesus itu bre, Paulus lu. Hampir aja untung Bang Handi motong. Paulus itu. Yesus lu nggak ngomong gitu. Juga. Roma 13. Enggak. Ada juga itu bang mengenai apa? 5 koin. Apa pajak itu pajak. Mengenai pajak. Itu kan ada kaitannya itu bang. Berarti nah ujung-ujungnya kan kelihatan Yesus lu jadinya nggak mampu untuk berbuat hukum. Ngarepin kepada kaisar, kepada penguasa. Apa yang telah dibuat hukum pemerintah, kita harus tunduk kepada hukum pemerintah. Nah sekarang kalau pemerintah lu melarang lu mau bikin gereja, lu mau apa? Apa? Ketika pemerintah lu larang bikin gereja dan beribadah kepada Yesus, lu mau apa? Ya semua kembali kepada dia, berarti dia melanggar. Kasihilah musuhmu itu, karena segala pemerintahan datang dari Allah. Sekarang gini bang, kalau pemerintah susah, buat kan? Begitu. Enggak susah. Kalau pemerintah buat begitu, kami tinggal berdoa aja, gampang kok. Ya kalau kalian ketahuan berdoa, kalian ditangkap. Enggak. Kalau Tuhan merespon ya syukur. Ya kalau enggak ya sudah. Apa susahnya sih? Nah inilah gitu loh, inilah mental-mental yang ya sudahlah, ya udahlah gimana, itulah mental-mental kasih itu membuat orang-orang yang mengikutinya menjadi mental victim, mental korban. Enggak, itu kan logika abang aja. Loh terus apa dong? Di mana sekarang gini bang, Yesus menyuruh melawan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya, di mana sih? Dengarkan dulu bang, kalau pemerintah itu juga mengikuti ajaran Tuhan Yesus mengajarkan kasih, mana dia mau istilahnya membuat aturan untuk pelarang. Itu kapan kejadiannya? Semua dunia Kristen itu kapan kejadiannya? Yesus tuh mikir sampai ke sana nggak sih? Pak Amir noise. Bang, tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita hidup kudus bang, bukan untuk hidup sesuai yang istilahnya bukan mata ganti mata, bukan begitu bang. Kan Tuhan Yesus sudah contohkan itu. Contohnya gini lah bang. Kalau mata ganti penjara gimana tuh? Makanya kan itu terjadi. Patuhilah hukum pemerintah. Ya apa yang sudah dilaksanakan pemerintah kita harus patuh. Hukum agama, hukum agama. Emang sesembahan lu tuh Yesus atau pemerintah sih sebenarnya? Bang, kami juga diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah. Nah sekarang kalau pemerintahnya zalim kepada orang-orang Kristen bisa apa? Berdoa toh? Semua kan tergantung pemerintahnya bang. Sekarang gini bang, pakailah hikmat itu. Kalau memang pemerintah itu salah jalur, ngapain kita ikuti? Lo nggak bisa dong. Kalau lo nggak ikutin lo berontak namanya. Kok nggak bisa dong? Itu kan bagaimana bang? Kalau lo nggak mengikuti pemerintah ya lo berontak namanya bre. Ya lebih baik kita mati daripada kita mengikuti ajaran. Lo gimana? Iya kalau ajaran sesat
Katanya kasih. Iya nggak apa-apa berontak kalau memang itu ajaran sesat yang di aturan itu. Kok nggak apa-apa? Di mana Yesus mengajarkan untuk melawan pemerintah di mana? Coba gue pengen tahu. Gimana sih? Gimana? Kok tiba-tiba lu berontak sih? Islam gitu, ada kebatilan, lalu kami melakukan perlawanan, berontak bisa Islam. Makanya, Bang. Cuma kalau Kristen itu gimana? Gimana konsepnya kok tiba-tiba bisa berontak begitu? Lu jadi ikut-ikutan hukum Islam jadinya? Makanya pakai hikmat itu Bang, pakai hikmat itu. Hikmatnya dipakai, terus ketika hikmatnya dipakai ngapain? Berarti kan legowo kan menerima, oh kami nggak boleh menyembah Yesus, oke kami tidak akan menyembah Yesus, kan gitu jadinya kan? Bingung ya? Nah ini tuh gue sedang menguji bagaimana hukum kasih itu bekerja dalam sosial. Bagaimana hukum kasih itu ketika dihadapkan kepada suatu kasus sosial yang ekstrim gitu. Apakah dia bisa melindungi kaumnya? Apakah dia bisa membuat kaumnya itu selamat dari tekanan tersebut? Jawaban-jawaban lu itu melambangkan itulah kenapa hukum kasih itu tidak bisa diterapkan dalam hubungan sosial. Ini kebenarannya Marco Polo. Islam simple. Ada yang melanggar hak ibadah kami lawan, ada yang melanggar hak keluarga kami lawan, ada yang melanggar hak negara kami lawan. Itu kan hak Anda. Kalau menurut baru sekarang lu nyari remis kan? Ujung-ujungnya apa Marco Polo? Perhatikan, Marco Polo, lu butuh Islam agar kekristenan bisa aman sentosa dalam kehidupan. Lu butuh Islam. Serius, karena kalau kekristenan menerapkan negara dengan cara hukum kasih, ketika ada negara lain menginvasi hukum kasih dari negara Kristen ini, maka habis semua itu warganya. Bang, di hukum-hukum juga sudah ada perintah-perintah begitu Bang. Aduh, jangan Taurat dong, Lukas 16:16. Segala sesuatu hukum Torah telah berlaku sampai Yohanes. Udah batal itu perjaman Yohanes. Ayolah. Yang saya di sini gue ngajak logika lu untuk berpikir Marco Polo gitu. Hukum kasih mengenai hukum pemerintahan itu sudah ada itu. Yang abang-abang bilang itu kalau mengenai ke sana. Nah sekarang ironisnya kalau hukum pemerintahnya Islam, Yesus lu tekuk lutut dengan Islam. Sekarang saya mau tanya, hukum mana yang dipakai? Sekarang Indonesia pakai hukum Islam nggak? Ya lihat presidennya siapa, menteri-menterinya siapa, kepala-kepala pemimpin daerah-daerahnya siapa? Enggak. Saya nggak tanya. Islam semua kan? Saya bukan tanya. Iya, saya nggak tanya itu yang saya Pancasila yang mencetuskan siapa? Ulama-ulama kami. Saya tanya. Yang saya tahu Bang dari Belanda itu di apa Bang? Kita memakai hukum. Nah, apakah yang di Belanda itu bertentangan dengan Islam? Yang saya tanya Bang, makanya saya tanya, apakah orang Belanda itu memakai hukum Islam? Patokannya dari situ. Ya itu hukum Islam. Belanda sama Islam duluan mana sih ada? Itu kan cocokmologi namanya. Beda. Belanda sama Islam duluan mana ada? Jangan bawa kuhab deh. Kehalifan. Nggak ngerti kuhab ini anaknya, nggak kesitu arahnya kok kuhab dibawa-bawa. Iya coba. Bahkan kalian percaya ngambil kompilasi hukum Islam. Kalau mengenai harta waris ngambilnya ke hukum Islam juga. Saya abang tadi kan hukum. Kan saya sudah jelaskan tadi. Ya, kembali ke hukum kasih aja udah. Apa? Gitu loh Marco Polo. Jadi apa lagi? Terang aja Bang. Hukum Indonesia enggak. Hukum Indonesia ini enggak. Hukum Indonesia ini pakai hukum Islam enggak? Hukum apa dulu? Ya, hukum Islam ini di bawah naungan hukum Islam. Dasar negara. Beda loh hukum apa itu ada dua hukum di sini. Dasar negara ya Pancasila. Gitu. Pancasila itu umat Muslim yang bikin. Apakah bertentangan dengan Al-Quran? Enggak gitu. Yang bikin umat Muslim. Karena Rasulullah pun dalam perjanjian Hudaibiyah itu ada orang-orang kafir Quraisy dan ada orang-orang Yahudi, ada juga Nasrani walaupun sedikit berkumpul bersama dalam perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini aja lah Bang, gini. Apa. Bang, tanpa Al-Quran pun enggak, tanpa Al-Quran itu pun ibaratnya hukum yang di dalam Al-Quran itu pun saya pun tahu bagaimana caranya cebok Bang, nggak perlu saya harus dikasih tahu.
cebok pakai ini pakai ini. Gimana nggak ngurusin lah? Nggak mungkin bre. Orang-orang Yunani sebelum diperkenalkan air, mereka cebok pakai genteng. Tahu? Lu masih mau lu bilang tahu mereka cara cebok? Jadi kalau lu nggak percaya, lu searching itu tahun 1 zaman Yesus, orang-orang yang ada di Yerusalem cebok itu pakai genteng. Namanya pesoi, P-E-S-S-O-I gitu. Dan genteng ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya di orang-orang Romawi Yunani sana. Untuk orang-orang yang miskinnya, mereka menggunakan sponge stick atau stick yang ada busanya, dan itu dipakai secara komunal atau dipakai secara bergiliran. Bayangin, di mana mereka cebok pakai air? Lu tahu cebok pakai air karena negara ini yang mayoritas Islam memang menyunahkan air itu sebagai alat pensuci bersih pertama. Orang-orang Amerika menggunakan air baru di tahun 1960-an. 1959 ke atas mereka pakai kertas, pakai majalah, pakai koran. Tahu orang-orang Inggris ketika ada wabah penyakit black plague, penyakit apa tuh? Penyakit kolera. Kenapa itu? Karena orang-orang Inggris mereka cebok itu pakai kertas, nggak pakai air. Lalu beraknya dibuang ke pinggir rumah. Nggak nyambung mah. Di sana hiduplah tikus. Tikus makan tikusnya gigit orang, jedor langsung wabah kegelapan Eropa. Coba. Masih mau bilang lu tahu cara cebok itu dari budaya? Kan gitu. Dan ini gue nggak bohong, gue ngomong kayak gini tuh pakai data semua ada. Ini data-data zaman dulu ini ketika Islam diserang. Oh, Islam cebok pakai batu, Islam cebok pakai batu, belum tahu dia. Zaman Yesus ceboknya pakai apa? Gitu. Kapan? Apa? Kapan Islam diserang, Bo? Apa? Kapan Islam diserang, Bo? Apa sih itu? Kapan Islam diserang? Waduh. Ya, kalau misalnya Islam gak diserang ya ngapain gua ada di dialog agama, bre? Gua ada di sini itu ya untuk membantai semua syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam. Tanya Taifuddin Ibrahim, tanya Kosman, tanya Sofi Badut tuh, tanya Ki Ahmad gitu-gitulah. Gua nggak perlu ada kalau mereka nggak ada. Bang, nggak usah lagi kita banyak apa banyak. Sebenarnya DP tolak ukurnya semua itu karena di masalah Isa dengan Yesus itu aja. Kalau nggak ada itu nggak ada pertentangan, Bang. Salah bre. Isa itu hanyalah modal penginjilan kalian, Nabi Isa itu. Kalian punya amanat agung. Ya, jangan lupa jadikanlah semua bangsa muridku. Kalian punya Lukas 14 nomor 23. Paksalah semua orang untuk masuk ke rumahku karena rumahku harus penuh. Kalian punya 1 Korintus 9:22. Dan kepada orang-orang yang tidak menggunakan hukum Taurat, aku akan pura-pura untuk tidak menggunakan hukum Taurat supaya aku sama seperti mereka, sehingga aku bisa memenangkan banyak jiwa. Itu kenapa kita nggak berhenti tuh di situ, bre. Lo tahu Herdi? Apa tujuan Herdi ada di sini? Untuk memurtadkan semua umat Islam dan menyembah Yesus. Ya berbahagialah kita, bro. Itu kebenaran yang ada, Marco Polo. Berbahagia gitu. Lu kiper suruh makan babi. Iya iyalah. Ya lu aja yang makan babi nyuruh-nyuruh orang lain lu. Bang Hendi, kalau Bang Hendi udah terbiasa nggak makan babi, kan nggak masalah juga, jangan makan. Emang apa salahnya? Ya, tapi kan dilarang. Apanya dilarang, Bang? Dilarang makan babi, lu makan. Iya sudah, jangan makan, Bang. Kalau dilarang, semua tergantung Abang. Bro, Amir ngoroknya kayak siul katanya. Bro, tadi lu bilang kasihlah musuhmu. Gimana? Bro, itu kalau itu perampok itu musuh atau bukan itu perampok? Oh, Pak Robert yang ngorok, Deng. Maaf, di mute Pak Robertnya, Pak Amir tolong. Marco Polo itu ya, kalau enggak ini enggak. Marco Polo lanjut teman yang lain dulu. Dengar dulu satu kali. Marco Polo itu temen kalau perampok itu dengerin dulu. Itu perampok musuh atau lawan? Musuh atau kawan itu perampok? Lawan. Berarti perampok harus dikasihi gitu ya? Ngapain dikasihi perampok, Bang? Ya kan kasihilah musuhmu. Bang, pakailah hikmat itu sedikit. Aduh. Gimana sih lu? Saya tanya ulang, perampok itu musuh atau teman? Perampok. Musuh. Coba kasihilah musuhmu, artinya kasihilah perampok, betul?
Iya, mengasihi dia bagaimana caranya? Caranya mengasihi perampok bagaimana? Caranya Iya. memberitahu kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ya lu masih bisa Itu dakwain dia. memberitahu, bukan mengasihi. Lu mengasihi itu ada sesuatu yang dikasih. Ayo dong. Ya, jangan verbal gitulah. Kok semua dianggap verbal Maksudnya kalimatnya? Enggak, maksudnya yang lebih ngerti perkataan Yesus itu Yesus atau lu sih? Bang, kita ini dikasih hikmat juga, Bang. Dikasih berhikmat, Kang. Jadi Ya, lu mau pakai hikmat lu atau hikmatnya Yesus? Kan Yesus sudah kasih hikmat. Dia kan mengajarkan kasihi musuhmu. Musuh yang bagaimana? Ya dikasih hikmat. Hikmatnya bisa kita lihat nggak di dalam perjanjian baru? Bisa. Ya udah, pakai yang udah tertulis. Bang, gini Bang, Mas, kasihilah musuhmu. Bukan berarti ada orang yang membunuh kita langsung menyerah begitu, bukan juga. Ya bukan menyerah, mengasihi. Iya, adalah musuh sebenarnya. Dia mau rencana mau bunuh kita. Ya jangan dikasih dong, mengelak dong. Kalau gua orang Kristen, ada orang mau bunuh gua nih dalam nama kasih ya, gua akan bertanya begini, yang mau bunuh gua, apakah lu lebih membutuhkan gua mati atau membutuhkan uang gua? Mana yang menurut lu lebih berharga? Terus kalau perampoknya ngomong, ya lu mati terus duitnya juga buat gua. Oh, kalau itu yang lu mau ya silahkan. Itu kasih. Kalau Marco Polo kalau ada perampok dia ikut bayi dulu. Hai perampok yang datang ke rumahku, kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah kau merampok. Kata perampok, emang gue pikirin, bukan itu yang gue butuhkan. Aku butuh hartamu. Ya dikasih aja. Dikasih aja katanya. Gitu. Dan itu kalau yang nyata itu kalimat belum beres udah hilang gitu nyawa itu Bang Andi. Hai perampok gitu dia. Kata perampok, siapa lu? Ini bukan gereja. Saya datang mau merampok. Ini bukan gereja, kata dia perampok. Ajaran Tuhan Yesus itu kasihlah sesama manusia. Berarti kalau kita sudah saling mengasihi, nggak ada perampok, Bang. Ya buktinya masih ada. Ya, apa boleh buat? Apa boleh buat? Boleh buat. Yesus lu pas ngomong kayak gitu, maksudnya gue tuh nyadar nggak sih bahwa nggak akan semua Kristen gitu loh. Enggak gini Bang, kan kita manusianya yang tegar tengkuk. Jadi mau dimapain? Kan sudah saya bilang tadi, baru 2 orang aja manusia. Itu baru 2 orang itu loh. Iya. Baru Adam dan Hawa itu loh. Bayangkan dulu baru Adam dan Hawa melanggar. Inilah kenapa Marco Polo Islam itu ada untuk memberikan keselamatan dunianya juga gitu loh. Karena Yesus itu lupa mengenai keselamatan dunia. Islam lah menghadirkan keselamatan dunia dan akhirat. Kalau abang bapak gimana lu tahu lu selamat di akhirat kalau di dunianya saja tidak terbukti kan gitu. Gini Bang, kalau framing abang begitu ya sudah silahkan. Sekarang saya sudah bilang tadi. Saya, Bang, enggak. Gini Bang. Si Denny, saya sebelumnya. Si Denny ngomong terus. Denny, mute Den. Saya sebelumnya. Di mute dulu Bang. Mau ngomong Bang, silakan Bang. Kasihan Marco Polo itu dari tadi. Kasihan Marco Polo itu menginjili perampok. Kasihan dia. Gitu. Istirahat dulu. Coba kasih dulu Marco Polo mau bilang dia. Kenapa Marco Polo? Tunggu Dan. Tunggu dulu Dan nih Marco Polo dulu. Lu kan baru datang bisa nunggu masih lama. Mar, coba. Iya Mar, ngomong Mar. Udah jadi lupa kita apa yang mau kita bilang. Lanjut dulu. Lupa dia. Tuh, Dani sih. Enggak, ya lu ingat tadi kalau ada perampok lu mau injilin perampok. Hai perampok, kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah kau merampok. Kata perampok, emang siapa lu? Gitu kan gitu. Gimana tuh? Caranya gini Bang. Cara mengasihi itu enggak. Cara mengasihi itu kalau dia mau merampok ya kita laporkan. Masih sempat lu melapor? Udah jelas-jelas mengasihi musuhmu kok bukan melaporkan musuhmu? Bang, kasih itu ada. Bukan ibaratnya secara literal itu diartikan Bang. Kalau ajaran kasih itu dipraktekkan ketika ada orang mau merampok di rumahnya Bang kita Marco Polo. Selamat malam Bang Marco Polo. Ya malam.
Maaf, permisi. Ya, kenapa? Aku mau merampok, Bang. Yaudah, silakan. Rampok di atas, di bawah, atau di mana? Silakan. Hati-hati ya. Jangan sampai hasil jarahannya jatuh, gitu. Hati-hati di jalan. Nah, ada ongkos pulang. Nah, Marco Polo kasih lagi duit untuk ongkos pulang. Kayak gitulah. Jadi semakin subur perampok ini, makin banyak perampok. Sasaran empuk, Kristennya sasaran empuk. Jadi setelah perampoknya udah selesai, aku balik ya Bang. Ya, cium tangan dulu nah. Bukan yang punya rumah cium tangan ya Guru ya. Kasih. Itu baru kasih namanya. Aduh, gitu Bang Marco Polo. Iya. Kasih ongkos boleh lagi. saya menanggapi. Boleh Bang Dani. Okelah. Terima kasih. Jadi begini, saya sebetulnya sudah dari tadi dengar, bahkan sudah banyak komen saya di situ. Saya bilang sama Marco Polo, sebetulnya kita lagi mengajarin memberikan mutiara kepada babi. Buahnya. Ya Allah ya Allah ya. Anak buahnya Mikana ini. Saya sudah dengar anggotanya Mikana. Saya mendapatkan memberikan. Jangan-jangan nanti kita dimakan Bang Andi. Iya bisa jadi. Karena itu ntar kami dimakan lagi Bang. Saya kan sudah sering dengar ini. Jadi saya bilang ntar kami dimakan lagi. Bahaya ini host. Nanti kita dimakan mutiara kepada babi gitu. Tapi kan kenapa pertanyaan kalian banyak sekali tadi saya dengar. Tapi kenapa maksud kalian itu gimana? Yang mutiara itu pemikiran kalian, bukan apa yang tertulis. Gitu maksudnya. Iya, mutiara apa itu Bang? Mutiara pun yang kami berikan, kamu tetap aja diserempetin gitu, langsung dibalas dengan ya argumen-argumen kalian. Itu sudah sering saya dengar. Kalau saya kasih data mutiara bagaimana Bang? Kalau saya kasih data mutiara di Bible, Anda bantah nggak kalau kasih? Ya saya kasih ya. Saya kasih data mutiara di Bible, mau nggak? Data mutiara apapun kamu berikan, bagi kami orang Kristen ya. Apa yang namanya pengajaran yang tertuang dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama sebagai ajaran maupun perjanjian baru sebagai tuntunan, itu semua kami yakin. Iya udah Bang, langsung aja tak kasih mutiara satu. Udah coba kasih mutiaranya Bang Andi. Kasih mutiaranya Bang. Tak kasih satu mutiara ya, dengerin baik-baik. Yohanes 17:3 ini mutiara nih. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ini mutiara nih. Abang tolak nih apa dikasih ke babi nih? Yohanes berapa? 17:3. Anda terima atau dikasih ke babi? Pilih. Buka cepat. Dulu dia. Cepat. Ya, iya dong. Yohanes 17:3 dikasih ke babi, apa Anda terima? Jangan terlalu dekat kami Bang. Buka. Nggak ada yang namanya abang diterkam nanti. Iya, abang dikira babi tadi. Iya. Iya dong. Siapa bilang nggak mau buka? Iya buka. Yohanes 17:3 dikasih ke babi apa dikasih kemana ya mutiara ini? Bahaya ini. Enggak ada bahayanya. 17 kalian tadi dipikir kita babi, kalian kan makan babi. Bahaya ini nanti kita dimakan sama kalian. Oh, lebih enak. Izin dulu. Itu bahaya Bang Adi. Bang Dani. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini siapa? Siapa? Bapak. Yesus. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Anjir, dikurang-kurangin, mempelintir-pelintir perkataan Yesus demi kebenaran lu sendiri dikurang-kurangin. Biarin dulu, diulang bang, diterangin lagi bang. Diterangin bang. Inilah hidup yang kekal itu, hidup yang kekal. Ya. Ngerti nggak hidup yang kekal? Ya terusin aja bang, ngomong aja. Yang abadi. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa yang salah? Engkau itu siapa bang? Engkau. Nah itu baru benar. Apa yang salah dari sini? Ya nggak ada yang salah. Berarti ini mutiara atau bukan mutiara? Kami imani, bukan hanya mutiara yang kami imani. Berarti kamu tidak mengimani Yesus Tuhan? Siapa bilang? Nah ini barusan Anda ngomong Yesus utusan.
Emang Yesus utusan di situ? Apa Tuhan? Aduh. Jadi ini di dalam siapa satu-satunya? Ya, gimana itu? Coba babi lagi nih, dikasih ke babi nih. Nah, mutiara ini dikasih ke babi apa kasih kepada siapa nih? Coba baca lagi. Baca lagi coba. Iya, saya tahu. Udah bubuk lah dia lah. Kamu kan mau memutar otak saya bahwa Yesus itu Tuhan, utusan, tak? Nah itu tertulis begitu, Bang. Itu tertulis begitu. Iya. Terus kenapa? Ya berarti Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Siapa bilang dia bukan Tuhan? Yesus yang ngomong barusan. Anda udah baca. Bang Andi makanya. Aduh. Bang Andi jangan ngasih mutiara ke babi, nggak dipakai. Siapa bilang? Oke. Ini namanya lu kena nih mutiara kasih ke babi nih. Ini lu kena sendiri loh. Baca dari awal loh. Inilah hidup yang kekal, yang kekal, abadi. Terus? Tahu nggak? Hidup yang abadi itu memang ada kepada siapa sih? Hidup yang kekal itu apa? Terusin. Nah, ya Ikhwan, aku mau closing ya. Pindah ke Bang Handi Salebes ya. Ikhwan Ifisabilillah. Lanjut Bang. Iya. Jadi hidup yang kekal itu menurut Yesus apa Bang? Iya, saya tanya sama kalian. Hidup yang kekal seperti apa sih? Ya hidup yang kekal itu apa? Di situ tertulis loh, jelas loh. Gak usah diputar. Hidup yang kekal itu siapa? Mengenal Engkau satu-satunya. Ya dia sendiri. Ini namanya benar-benar. Ya Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Oh, di sini yang utusan dia siapa? Itu hidup yang kekal. Yang utusan bukan siapa? Bukan bukan gua. Yang utusan di situ siapa, Bang? Nah, sekarang siapa? Yang babi di sini siapa? Nggak tahu nih siapa. Ditolak. Lu kali ya. Loh, gimana sih, Bang? Udah jelas kok. Anda yang mengatakan di sini nggak ada babi Yesus satu-satunya. Semua di sini nggak ada kalau babi. Kalau satu-satu itu ada berapa oknum? Abang, kalau satu-satunya itu ada berapa oknum? Begini, inilah yang sering. Ya, kalau secara begini. Itu kan abang mau berasumsi, berarti Anda menolak mutiara dong. Tidak ada asumsi, kalian aja yang mau belok-belokkan. Enggak, kan dalilnya satu-satunya Tuhan yang benar adalah Engkau. Nah, satu-satunya itu ada berapa oknum? Itu dikasih. Saya ketawa. Jangan pindah dulu, jangan pindah ke perampok. Kalian konyol banget seperti itu. Bang, satu-satunya itu ada berapa oknum? Satu-satunya Allah yang benar. Ya, berapa oknum di situ, Bang? Berapa oknum? Ya. Satu oknum kok. Ya, satu oknum. Bapak dan Yesus berapa oknum? Satu. Mutiara. Siapa bilang dua? Mainkan Bang Andi. Siapa bilang dua? Halo. Jangan. Halo. Ya. Tunggu Bang Andi. Ntar dulu Marco Polo. Siapa bilang dua? Enggak. Yang kami imani, yang kami yakini, dia itu adalah satu. Kenapa? Bukan Yesus mengatakan dia dua. Enggak. Dari mana? Enggak akan pernah. Engkau satu-satunya. Siapa dan bilang aku, Yesus itu dua? Dan aku utusanmu. Berapa oknum di sana? Aduh, kalau si Yesus mengatakan mutiaranya Anda buang, yang diutus, kan? Mutiaranya kan Anda buang. Yang aku diutus Yesus. Mutiaranya Anda buang. Gimana? Apa Yesus mengatakan aku diutus Yesus? Bang Marco Polo ini teman kita buang mutiara dia. Aduh, gimana itu? Enggak, izin dulu. Saya mau keluar dulu ya. Sebelumnya makasih kalau ada salah kata tadi. Iya. Mutiara. Iya mutiara. Aduh, ya Marco Polo kok mutiara. Hai Bang Dani. Bro Dani, Shalom. Iya Marco Polo, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semoga hidayah sampai kepadamu. Selamat melanjutkan aktivitas. Marco Polo. Shalom. Selamat malam. Terima kasih sekali dari saudara-saudara. Ini kembali lagi kenapa itu Yesus mengaku saya ingin klarifikasi yang namanya. Nggak usah Pak Dani, nggak usah ke mutiara dulu, nggak usah, jangan pindah topik. Ini dulu. Jangan. Saya terus terang kebelet dengar kata-kata kalian perampok dikasih dari mana? Jangan pindah dulu ke situ. Otak kalian. Jangan pindah dulu ke situ. Perampok berhadapan dengan kriminal, bro. Jangan dulu pindah ke situ. Yohanes 17:3 ini. Itu berapa oknum? Yohanes 17:3 berapa oknum? Tidak ada yang salah. Yohanes 17:3 berapa oknum di situ? Satu oknum. Jadi Yesus mengutus Yesus.
Kan tidak berkata seperti itu. Tadi Terus kan yang- saya sudah bilang, apa perkataan Yesus, saya diutus oleh Yesus? Kan tidak. Berarti ada dua dong oknum kalau Yesus nggak mengutus Yesus. Nggak ada. Yang mengutus Yesus itu siapa? Begini bro. Ya, mutiara lagi. Dilempar lagi kepada babi mutiaranya. Coba deh baca. Apa sih maksud daripada Yohanes 1 ayat 1? Bang Handi jangan lempar mutiara kepada babi, Apa pasti sih? ditolak. Baca sih. Yohanes 17:3, Yohanes Baca 17:3 dong dulu. Yohanes 1. Kenapa Baca ada dong Yohanes pindah? pasal 1. Kenapa Siapa pindah? itu? Kenapa pindah Yohanes Bukan. 17:3 dulu? Kalian berdalil, saya punya dalil. Oh, berarti Yohanes 17:3 dihilangkan dulu. Saya tidak mengatakan menghilangkan. Berarti dikasih ke Siapa babi bilang nih. saya mau menghilangkan? Dikasih ke babi. Yohanes 17:3 dikasih ke babi. Iya, memang Oh, kami iya. menyadari. Iya, memang kami Iya, katanya. menyadari. Yohanes Apa yang 17:3 kami dikasih ke sampaikan babi. ini seperti memberikan mutiara kepada babi. Itu saya dari tadi katakan. Padahal mutiara loh Kami ini yang sedang menyampaikan ke memberikan abang-abang mutiara itu baru kepada babi. datang. Kami yang Jelas. menyampaikan Yohanes Saya 17 sudah dengar nomor dari 3, tadi ini cuma. hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di sana? Hanya satu? Loh, nggak ada dua di sini. Nah inilah yang dikatakan mutiaranya Anda buang. Yang satu mengenal Engkau, yang satu mengenal Aku. Ada berapa yang mau dikenal di sana? Gini loh. Babi. Lanjut Bang Handi. Apanya? Nggak ada. Aku makan. Lanjut. Kenapa ada kalimat yang menjanggal Allah yang mengutus Yesus? Berarti Yesus utusan. Itu. Berarti Yesus Enggak. utusan. Loh. Utusan dari mana? Yesus dari Allah. mengatakan di dalam Yohanes 8, Aku dan Bapa adalah dua. Jadi abang nggak usah terlalu banyak inilah. Aku Mutiaranya dan jangan Bapa dibuang adalah dua. semua. Nah, aku dan Bapak adalah satu. Nggak ada itu kamu Aku dan belok-belokkan. Bapa adalah dua. Nggak ada. Ini saya tahu pola pikir kamu semua. Tidak ada aku dan Allah adalah aku dan Mau Yesus aku adalah bacakan? dua. Mau aku Nggak bacakan ada, adalah dalilnya? satu. Mau aku bacakan dalilnya? Silakan. Oke. Oke ya, bacakan ya. Katakan begini. Ayat Kamu- berapa, bro? Ayat berapa? Ayatnya. Di Yohanes 8, Bang. Satu perikop. Mana Yohanes 8? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab Aku tidak seorang diri. Mana Yohanes 8 ayat berapa? Nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab Aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti berapa? Berapa orang? Kamu jangan belok-belokkan begitu. Saya tanya dulu. Kalau Jangan, Yesus itu enggak, tidak seorang pengertian bukan diri, seperti dengar. Kalau Yesus itu saya tidak tahu pola. Suma, Ya saya sudah sering dengar loh di YouTube. Jangan Ya kamu belok-belokkan ampun. begitu ajarannya. Dari mana? Inilah Supaya kamu mutiaranya berpikir kamu bahwa buang. Ada dua Sekarang dalam satu ini. saya tanya Tidak. sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Kalau Anda tidak seorang diri, berarti ada yang Dengar. menemani Anda kan? Baca Betul? dulu kamu bro, baca dulu baru kau bersanggah, baca dulu. Kamu nggak Tahu tahu. saya, tapi baca saya dulu. Sekarang sudah saya tahu tanya sama polanya kamu. si Suma Kalau ini. saudara tidak seorang Nggak diri, ada berarti itu. ada yang menemani Anda, betul? Bukan begitu. Tidak ada cerita ini, tidak ada yang namanya teman. Dikatakan aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti ada yang menemani kan? Iya, tapi bukan berarti dia mengatakan bahwa dia itu ada dua di situ. Buset. Kalau dia tidak Memang seorang dia diri mengatakan berarti dua. dia lebih dari seorang. Kalau dia tidak seorang diri berarti dia lebih dari seorang. Ini mutiara Anda buang, akal Anda juga Anda buang. Ayo. Pemahaman Babinya yang dimakan. Ya, dengarkan. Saya lanjutkan datanya. Saya lanjutkan datanya. Dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab Aku tidak seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang mengutus Aku. Siapa dia? Bapa, Tuhannya Yesus. Nah, kalau
Kalau Ya, kata itu perkataanmu, Tuhanmu Yesus. Lah, Bapak itu Nah, apa, Bang? perkataanmu. Bapak itu apa? Saya Bapak itu tahu apa? pola pikirmu, enggak ada Bapak itu itu Tuhannya apa? Yesus. Bapak itu apa? Nah, Dengarkan dulu saya. jadi Bapak itu gini, apa? Begini Suma. Kami mempercayai nama Allah Bapa di dalam Ya, Yesus saya Kristus. tanya sama Kamu Anda. tidak boleh belokkan, itu iman kami. Mutiaranya Anda buang, Bang. Tidak Saya ada tanya. mutiara yang Dengarkan, kami buang dengarkan. kepada diri kami sendiri, tetapi Dengarkan. kami membuang mutiara kepada kalian seperti kepada babi. Sama, saya juga kembalikan ini. Ini datamu sendiri, kami Data buang sendiri. ke Apa Anda, yang Anda dikatakan? menolaknya. Gitu loh. Tidak ada yang saya tolak. Nah sekarang Satu kalau ayat begitu, pun. kalau Anda tidak menolaknya, saya tanya kepada saudara, Bapak itu apa? Iman kami mengatakan itu. Iya, Bapak itu apa? Allah Bapa. Iya, Di Bapak dalam itu Yesus apa? Kristus. Dengarkan saya, Bung. Bapak itu apa? Itu yang disebut apa? Bapak. Kenapa Apa mau ini? telusuri Bapak? Bapak itu apa? Bapak itu jambu, mangga, orang, manusia, malaikat, atau apa itu Bapak? Manusia. Manusia itu Bapak. Waduh, Bapak itu Theos. Theos Gini, itu semua. dewa. Jadi ketika semua. Yesus mengatakan Kamu nggak Bapak usah meracuni seperti itu itu sama halnya dengan kami. dengan dia mengatakan Tuhan Kalau Anda tidak atau meyakini, dewaku. nggak usah Anda mau campur. Aduh. Kami juga ada banyak pertanyaan tentang Al-Qur'anmu loh. Ini jelasin dulu Banyak. ini. Dan Kalau dalam kami kitab bertanya Tauratmu Al-Quran, ada boleh lah. tertulis, kan Di tadi saya mana-mana mengatakan kan ingin Anda sebagai membuktikan apologet di mana-mana bahwa Yesus dan yang Bapa dibahas itu tuh dua. Alkitab Dan di terus. dalam Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Benar nggak di situ tertulis dua orang? Iya. Satu Oke. dua orang, Oke. dua orang berkumpul di dalam namaku di situ aku ada. bukan ke situ, bukan ke situ. Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berapa orang di situ disebut? Dua. Nah, kita jabarkan. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa saksi di sana? Dua. Nah, coba. Terus? Ada berapa saksi di sana? Saya tanya samamu. Saksi? Ya dia sendiri. Dia sendiri itu yang mengatakannya. Tadi Yesus mengatakan kesaksian dua orang adalah sah. Dua loh. Akulah yang bersaksi tentang diriku, satu, dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku. Berapa saksi di sana? Dia sendiri, ada dua. Ya, dua, bagus. Mulai waras. Lanjut Bang Andi. Kenapa? Kenapa? Sendiri, bukan dia waras? sendiri tapi ada dua. Gimana sih omongan lu, Bro? Dia sendiri tapi ada dua. Gimana sih kamu ini bahasa Indonesianya? Iya. Dia sendiri. Tapi ada dua. Yesus sendiri dan Bapaknya. Berarti ada dua. Dia di dalam aku di dalam dia. Itu yang benar. Ngerti? Ya, oke, baik. Jadi Kebenaran ada di dalammu. Kalau kebenaran di dalammu, berarti dia di dalammu. Berarti ada Bapa di dalam diri Yesus. Ya? Ada Bapa di dalam Itulah diri Roh Yesus. Kudus. Itulah Roh Kudus. Ya, kok Tahu Roh Kudus? Ada Bapa di dalam diri Yesus. Islam tidak mengerti Roh Kudus. Kalau tidak ngerti Roh Ya, Kudus, jangan. Islam tidak mengerti Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Kalau di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Kalau tidak ngerti Roh Kudus, jangan bahas. Ya justru saya bertanya karena saya tidak ngerti. Karena yang saya tahu Roh Kudus bukan itu tidak bahasa ngerti. Al-Quran. Begini, Coba kau bukan tunjukkan Roh kamu Kudus tidak dalam ngerti. bahasa Yunani. Memang Coba kamu tidak Roh mau Kudus dalam bahasa mengerti. Yunani apa? Cuma Roh Kudus dalam bahasa Kudus Yunani itu apa? Bukan kamu tidak mengerti. Memang kamu tidak mau Enggak. mengerti. Karena Di apa? dalam Roh di Kudus dalam yang namanya pemahaman Roh Kudus itu tidak di dalam sembarangan, pemahaman bro. kami umat Islam Roh Roh Kudus Kudus itu berasal tidak dari Al-Quran. sembarangan. Al-Quran dari
Al-Quran lah kata Roh Kudus itu kalian curi. Ya ampun, sejak kapan? Lalu dari mana? Lalu dari mana kalian mengambil kata Roh Kudus? Dari mana? Memakai logika. Oh iya, wahai pencuri, kutanya sama kamu, wahai Paluka. Paluka jangan, kutanya sama kamu. Dari mana kamu ngambil kata Roh Kudus? Dari mana? Ini ngomong terus ini. Kalau pencuri, dari mana kamu mengambil kata Roh Kudus? Dari mana? Kamu punya roh enggak? Saya tanya dari mana kamu merampok kata Roh Kudus? Tubuh kamu punya roh enggak? Saya tanya dari mana kamu mengambil kata Roh Kudus? Tubuh kamu punya jiwa enggak? Gak nyambung kamu, mutiara. Babi yang makan mutiara. Dari mana kamu mengambil kata Roh Kudus? Betul kan? Dari mana kamu ambil kata Roh Kudus? Dari mana? Kami tidak perlu mengambil kata Roh Kudus. Lalu kenapa? Tetapi dengan iman kami, bagaimana kami mengambil dari Roh mana Kudus? kata Roh Kudus itu? Nah, itu tidak perlu kami mau ceritahu kami ambil dari Tidak perlu. Dasar pelukat. Bagaimana ceritanya kau membahas? Kamu katakan kami tidak ngerti Roh Kudus, padahal Roh Kudus itu adalah bahasa Al-Quran. You yang merampok bahasa Al-Quran, terus you mengatakan kami yang nggak ngerti Roh Kudus. Aduh, ini namanya betul-betul pengikut Paulus yang setia. Coba kamu cari Roh Kudus di Bible di mana? Coba cari kata Roh Kudus dalam Bible-mu apa? Dani. Kalau Roh Kudus itu kamu ambil dari Al-Quran di abad ke-8, di abad ke-7. Nah sekarang di abad sebelum Al-Quran itu muncul, Roh Kudus itu disebut apa? Roh Kudus disebut apa? Iya. Meow. Iya, ikuti aja itu otaknya itu meong itu. Nggak tahu dia. Kalau nggak punya ilmu diam aja, tidur aja sana, nggak punya ilmu. Makanya jangan kau katakan kita nggak punya ilmu. Kita lebih paham Bible dari kalian. Roh Kudus itu adalah bahasa Al-Quran yang diambil lembaga kitab Indonesia untuk nipu-nipu kalian. Ayo. Kamu bilang paham, boleh jadi kamu paham, betul kamu paham. Tapi kalau tidak yang percuma. Gimana apa sih? Percuma gimana? Dani sebentar Bang Jawa. Dani diam dulu, diam. Coba kamu tunjukkan di mana ada kata Roh Kudus di Bible-mu, di mana? Original teksnya di mana? Roh Kudus original teksnya di mana? Di mana? Cepat. Cari original teks. Iya, cari. Di Alkitab memang enggak ada. Ya enggak ada. Emangnya di Alkitab enggak ada? Enggak ada, coba cari. Di Hebrew atau Yunani di mana? Di kitabmu yang original, katanya original itu mana? Cari cepat. Cari. Kenapa? Bilang lagi Alkitab kalian kami palsu. Itu hanya korban pembodohan Bible. Paham? Tidak ada korban pembodohan. Kalau kami korban pembodohan itu buktikan. Di mana kamu dapat kata Roh Kudus itu selain daripada diterjemah? Dari mana kalau asalnya itu? Kalau dikatakan pembodohan ada 3 cari dulu, jangan banyak ngomong. Cari dulu. Kan memang Yesus mengatakan akan banyak orang yang tersesat oleh karena nabi palsu, pengajar palsu. Salah satunya Anda. Palsu. Oh enggak dong. Kalau saya penyembah manusia boleh. Boleh Anda mengatakan seperti itu. Sekarang ini aja sederhananya. Dari mana kalian ambil kata Roh Kudus? Ini aja dulu supaya kita tahu bahwa siapa yang jadi korban tipuan di sini. Ya, coba ini dulu, jangan pindah topik. Cari. Begini ya. Kalau mau ambil kata Roh Kudus, boleh saja kamu bilang saya tidak tahu. Ya di mana ngambilnya? Di mana? Tunjukkan dalilnya dalam original teks kita mana? Dituntun oleh Roh Kudus. Ya di mana? Di mana? Mana itu kata Roh Kudus di mana? Di mana? Cari di Bible. Tertulis dalam Alkitab. Ya betul. Di mana itu tertulis di original teksnya? Roh Kudus itu tidak tertulis di Alkitab. Ya terus ngambil dari mana? Ngambil dari mana kalau nggak ada di Bible? Fungsi daripada Roh Kudus. Saya nggak nanya fungsi, budak. Dari mana ngambilnya? Iya, tunggu. Saya mau jelaskan. Ada tertulis di Alkitab Roh Kudus? Ada? Nggak ada. Di original teksnya nggak ada. Nggak ada. Di terjemahan di Indonesia ini aja yang ada. Karena mengambil dari Al-Quran. Bro, sejauh itu kalau nggak ada Roh Kudus itu yang tidak nampak,
menjadi nampak. Saya nggak nanya pengertiannya. Itu hantu tuyul itu namanya. Yang saya tanya, kata Roh Kudus yang kalian gaung-gaungkan itu, kalian rampok dari mana kata itu? Rampok dari mana? Dari Alkitab. Mana datanya mana? Dasar tuyul. Datanya mana? Sebentar Bang Joma. Datanya mana di Bible? Datanya mana di Bible? Datanya mana? Tunjukkan di mana? Tunjukkan Roh Kudus di Bible mana? Mana? Di mana? Coba Kejadian sampai Wahyu mana? Roh Kudusnya mana? 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 Buruan cari. Cari, jangan banyak ngomong kau. Cari. Cari itu, cari. Ada di perjanjian baru. Di mana? Di mana cari? Jadi mereka kan klaim bahwa Roh Kudus itu dari. Ya udah kamu cari di Bible-mu mana Roh Kudus kalau mana? Bukan dari Al-Quran berarti dari original teks kitab Anda. Nah, untuk membuktikan itu yuk silakan. Mari kita lihat di mana itu. Di mana itu? Ayo. Cari. Cari, berdua cari, buka Bible-mu di situ. Original teksnya mana? Roh Kudusnya di situ. Mana? Jadi kamu nggak usah jadi kamu cari dulu. Cari. Roh Kudus. Cari dulu di Bible-mu, cari. Kalau sudah ketemu, kalau sudah tidak ketemu baru kau ngaku saya nyolong gitu loh. Itu yang kamu baca itu terjemahan di mana kata Roh Kudus itu ambil dari Al-Qur'an. Original teks dari Roh Kudus di dalam kitabmu itu di mana tertulis? Kucuk. Bro, saya sudah mau baca kok kamu nolak. Kenapa? Itu terjemahan tuyul. Terjemahan yang baru dibuat tadi pagi. Sejak kapan Alkitab kami nyuri dari Al-Quran? Ya sejak ada kata Roh Kudus. Sejak ada kata Roh Kudus di dalam kitabmu. Ayo. Kalau kata Roh Kudus itu asli dari kitabmu memang, tunjukkan original teks kitabmu yang mengatakan Roh Kudus itu. Betul, itu intinya. Ayo tunjukkan orinya. Bukan terjemahan. Bukan terjemahannya, orinya. Iya. Kamu mau minta itu kitab yang dari buatan Yunani itu kan? Iya benar. Itu kan? Iya. Capek lo. Kenapa? Kurang tuh Alkitab. Mana Yunaninya mana? Kurang tuh Alkitab. Mana? Kami juga kalau mau pertanyakan hafal kamu nggak usah, ngaku aja nyolong, ngaku. Kamu sudah mempraktekkan ajaran Paulus, ya. Kamu cerdik seperti ular. Ngerti nggak ular itu? Setan. Kayak kamu gitu. Loh, ini kamu. Aku minta original teks kitabmu. Kata Roh Kudus itu apa? Apa kamu bisa tunjukkan? Enggak. Kenapa? Karena kitabmu mengajarkan terkait pengajaran pemberitaan tentang Yesus. Mau kau beritakan secara jujur ataupun palsu, aku tetap bersuka cita. Oke? Apa itu palsu? Palsu itu apa? Palsu itu bohong. Ya, kayak betul bohong kayak kamu. Berarti kamu lagi sedang berbohong ini. Kamu sedang berbohong mengajarkan tentang Yesus. Kamu sudah mengakui. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, kami tidak ngerti tentang Roh Kudus tadi tuduhanmu. Padahal Roh Kudus itu adalah kata yang ada dari kitab suci kami. Engkau mengatakan tidak itu dari kitabmu. Tunjukkan original teks kitabmu yang tertua itu menuliskan Roh Kudus atau Roh setan. Kamu klaim. Oke, sekarang saya mau ikuti logikamu ya. Ya nggak usah ikuti, cari dulu. Kalau nggak dapat baru nyerah dulu. Nggak usah ikuti. Nggak bisa pindah topik. Nggak bisa. Nggak bisa, cari dulu. Nggak bisa pindah topik. Kalau nggak dapat nyerah dulu. Cari dulu. Cari dulu. Original teks Bible-mu di Yunani cari dulu. Itu bahasa Indonesia. Jangan bacakan itu kitab yang baru ada tadi pagi. Demikianlah sekarang. Cari dulu Roh Kudus. Cari dulu Roh Kudus. Gua kasih tahu aslinya ya, namanya Parakletos. Cari dulu Parakletos. Woi, Parakletos.
Woi, Parakletos. Merdekakan kamu Woi, dalam Parakletos. Parakletos. Gak mempan data-data palsu kayak gitu, gak mempan bagi kami. Ini Data-data palsu. Kamu bilang palsu, nak mempan. Data palsu. Aku minta original teksnya mana? Saya Coba. juga dari tadi memaklumi kita itu memberi mutiara kepada babi. Saya sudah Yang babi itu kamu. Yang babi itu kamu. Kau ngerti nggak? Kau makan babi, di dalam darahmu itu mengalir zat-zat kandungan babi. Enak loh babi. Babi itu enak loh. Nah iya makanya apa yang kamu makan, dengarkan saya, apa yang kamu makan itu yang kamu sifati. Makananmu itulah yang mengorbitkan kepribadianmu, ngerti nggak? Ah makanya kau yang pantas disebut babi itu kau. Jadi haram kan? Haram. Nah, keluar dari mulutmu itu yang haram. Yang pantas disebut babi itu kamu. Kenapa? Kenapa kamu disebut babi? Karena orang tuamu makan babi. Saripati babi yang ada di dalam tubuhnya menjadi sperma, dan itu adalah kamu. Saya juga terus terang ada banyak pertanyaan tentang Al-Quran. Betul nggak? Enggak, saya jawab dulu. Saripati babi yang ada di dalam tubuh bapaknya saudara lahir kemudian menjadi kamu. Betul nggak? Ente sendiri terlalu banyak membahas Alkitab loh. Tapi Anda tidak. Ya kenapa harus membahas Bible? Kenapa harus membahas Bible? Karena Bible itu adalah alat untuk menipu. Alat untuk menipu. Oke? Kenapa kami tidak mau membahas Al-Quran? Karena kalian tidak mampu membacanya pun tidak sanggup. Nah coba kau bacakan kepada saya Al-Quran. Coba kau bacakan Al-Quran kepada saya. Bisa nggak? Bukan, kami mempertanyakan. Nggak bisa, karena Al-Quran itu adalah kitab termaterai. Al-Quran itu kitab termaterai. Baca Ulangan 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang bisa berbicara, bisa membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak sanggup membaca. Itulah Al-Quran, karena kitab termaterai. Berbeda dengan kitabmu itu dipakai untuk nipu orang. Roh Kudus. Begitu ditanya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di mana tertulis di original teksnya di kitab kamu? Nanti kalau giliran ada data di dalam kitabnya yang seakan-akan kami tidak ngerti apa yang dibilang. Kamu akan paham karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Berarti Roh Kudus itu Anda pakai untuk nipu. Ngerti nggak? Enggak. Siapa begitu. Kami nggak ngerti. Kamu dari tadi nipu saya. Kamu dari tadi nipu orang loh. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku sebagai utusan. Ditanya, di situ ada berapa oknum? Berapa oknum yang harus dipercaya? Kau tipu kami dengan mengatakan satu. Iya. Lalu kami bacakan Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Ada dua saksi menurut hukum Taurat, aku dan Bapakku. Saya tanya, berapa saksi di sana? Satu. Nipu kan? Nah itulah kamu itu sedang mempraktekkan ajaran penipuan. Iya, karena kami mengimani babi. Kamu tidur Dani, kamu nggak bisa diskusi Dani. Tetapi kepada orang turun aja. Siapa bilang tidak diskusi? Saya ingin 17:3 aja kau bantah kok. Begini. 17:3 kau bantah. Kan saya terus terang agak ini juga risih dengarnya. Kalau perampok dikasih, itulah ketololan pikiran kalian, saya bilang. Perampok itu berhadapan dengan hukum, bro. Itu perampok. Oke, baik. Oknumnya, apa maksud kasih? Kembali ke situ. Apa maksud kasih hilang musuhmu? Apa maksud kasih hilang musuhmu? Kamu mau contoh? Ya, contoh. Itu di Lampung loh. Orang sementara ibadah, terus datang bentak-bentak. Apakah si oknum itu mereka hajar? Boleh, mereka hajar boleh sendirian kok dia. Oke. Itu laki-laki ada banyak loh. Kalian diam kan? Oke. Boleh saya nggak ada di situ. Saya nggak ada di situ. Tapi viral kok videonya. Oke, baik. Oke, baik. Kamu tanggapi apa? Iya, oke, saya tanggapi. Iya, saya tanggapi. Diam dulu gantian.
Waktu Belanda masuk ke Indonesia bawa Bible, siapa yang melawan? Apa bagaimana? Waktu Belanda masuk ke Nusantara, siapa yang melawan? Belanda itu datang Indonesia menjajah, bro. Ya, bawa apa sekalian menjajah? Ya, bawa Bible atau tidak? Belokkan. Bawa Bible atau tidak? Itu menjajah. Bawa Bible atau tidak? Belanda datang di Indonesia itu menjajah. Bawa Bible atau tidak? Oh, kami tahu yang bawa Bible itu yang dari Jerman. Riedel Jadi dan bukan Schwarz. Belanda yang bawa Bible ke Indonesia, bukan? Nah, ini ketololanmu. Oh, keluar lagi. Belanda bawa Bible. Terus apa itu? Apa itu arti lembaga Alkitab Hindia Belanda? Apa maksudnya itu? Aduh, nggak ada itu. Lu nggak ngerti sejarah Alkitab kau itu. Aduh. Indonesia, bro. Jangan. Kamu Yang mau coba balik-balikan. Yang membangun gereja di Nusantara siapa? Yang membangun gereja di Indonesia siapa? Waktu menjajah siapa? Siapa? Woi, siapa? Siapa yang membangun? Siapa yang membangun? Kenapa sampai di Belanda bawa Bible? Belanda bawa senjata tahu. Jadi Belanda nggak bawa Bible gitu? Bisa jawab. Yang datang di sini itu Jerman, Riedel dan Schwarz. Jadi Belanda nggak? Leidecker siapa? Leidecker siapa? Orang mana? Dia itu bawa senjata di sini. Woi, Leidecker orang mana? Woi, Leidecker orang mana? Orang Belanda, emang kenapa? Oke, orang Belanda yang menambah kata hadap sama Tuhan siapa? Dengan penjajah. Woi. Aco. Lu nggak ngerti kau sejarah Bible ya? Sejarah Bible. Ini kalau kami di sini Riedel dan Schwarz yang datang bawa Injil. Lembaga Hindia Belanda itu siapa? Lembaga Indonesia. Lembaga Alkitab Hindia Belanda sebelum ada LAI tahun berapa? Mana lebih dahulu Alkitab dengan Al-Quran? Belanda itu, ya, Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa apa? Nggak ada itu. Pertama kali, woi dengerin dulu baik-baik. Pertama kali Bible diterjemahkan dari bahasa apa? Woi, pertama kali Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai dari bahasa apa? Oh, Ibrani. Nenekmu kiper. Bahasa Belanda. Udah turunin, gak ada ilmu turunin. Waduh. Pertama kali itu, ya, bahasa Ibrani. Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dari bahasa Belanda. Iya, kalau terjemahan di Inggris juga ada. Pertama kali budak dengerin orang ngomong pertama kali. Afrika juga ada. Afrika sini orang ini nggak ngerti Bible, nggak ngerti sejarah. Di bahasa mana kamu mau sebut itu Bible itu? Bahasa Ibrani, orang bahasa Belanda kok Ibrani. Iya, itu kan maksud kamu diterjemahkan toh? Dari pertama bahasa apa? Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa apa? Iya, boleh jadi Belanda masuk Indonesia karena mereka datang menjajah. Iya, artinya Belanda bawa Bible budak. Siapa bilang? Lo buktinya itu tadi udah ngakui bahasa Belanda gimana sih? Dia bawa Bible. Benernya orang apa? Di mana bukti dia menginjil? Itu maksud saya. Gimana sih ini orang ini kok? Belanda kan Belanda bawa Bible. Nah mungkin dia orang Kristen terus dia bawa Al-Quran, bro. Ya udah akui aja, berarti penjajah bawa Bible. Yang saya tanya, yang menginjil. Yang menginjil Leidecker itu. Paham nggak Leidecker siapa? Jauh, bro. Makanya itu ngerti Bible dia bawa kita boleh, tapi yang menginjil. Dia menginjil orang Belanda juga. Kamu tahu nggak bahwa Belanda itu sudah mempraktekkan Bible? Oh, itu dalilmu. Itu dalilmu. Kenapa? Itu dalilmu yang bilang mempraktekkan. Kalau saya balik tanya. Saya balik tanya. Itu zaman keemasan Indonesia itu. Jadi kamu nggak percaya bahwa Belanda sedang mempraktekkan isi Bible? Itu pola pikirmu. Kalau ada dalilnya gimana? Buktinya kami di sini, kami bukan terima sebagai dari Belanda. Kami terima dari Jerman. Enggak, kita nggak tanya kamu, kita tanya Belandanya. Itu buktinya. EGP dengan kamu.
Kita nanya, kita sedang berbicara mengenai Belanda, Bedomes yang datang kemudian mengajarkan ajaran penjajah di Nusantara ini, yaitu karena inisiatif dari ajaran Bible. Itu pikiranmu. Loh, itu bukan pikiran saya. Itu ada perintahnya di dalam Bible kayak begitu, mau kayak mana lagi? Mana perintah dalam Bible terus dia bilang Belanda bawa? Nggak ada itu. Belanda membawa Alkitab. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 16 itu loh Bang Andi. Iya, ada. Disuapin teman-teman kita ini supaya tahu bahwa Belanda itu lagi mempraktekkan Bible. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawan, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan bukanya pintu terbang bagimu, maka haruslah semua orang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi. Belanda pergunakan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan telah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh semua penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Itu yang dipakai Belanda, bro. Pakai Belanda. Apalagi bro? Pakai Belanda. Itu Taurat. Kira-kira suka dengar firman? Itu loh Belanda. Kerja rodi. Istilah kerja rodi dari mana, bro? Istilah kerja rodi dari mana? Dari Belanda. Dari mana? Belanda kerja rodi juga mereka menerapkan. Ya itulah dari Bible-mu, bukan dari Belanda, dari Bible-mu. Makanya cendol. Udah dibilang dari tadi. Ngaco. Memangnya Belanda menerapkan terus dia Bible itu? Enggak. Ya itu saya baca tadi dipakai kerja rodi. Sudah dibacakan tadinya pun. Allahu Akbar. Dengar. Itu adalah sejarah ketika Belanda masuk. Memang Belanda menerapkan apa? Kerja rodi. Kerja rodi berdasarkan Bible. Kerja rodi berdasarkan Bible. Nah, itu tertulis di Bible kerja rodi gimana sih? Kerja rodi berdasarkan Bible. Nah itu tertulis dari saya baca. Gimana sih Bible bukan pemeras. Nah itu buktinya kerja rodi. Memberikan pengetahuan. Aduh. Katain Pak Amir turunin orang ini nggak punya ilmu, Bang Amir. Turunin aja nggak punya ilmu. Serius. Tapi ya sudahlah. Saya juga Bibelnya mengatakan maka kepunglah kalau mereka mau berdamai, perintahkan mereka kerja rodi untukmu. Jadikanlah mereka budak-budakmu. Begitu. Begini Suma. Saya ada ayat. Kamu kan paling menguasai Alkitab. Saya ada ayat. Mungkin ini cocok buat kamu. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-menyebut perjanjianku dengan mulutmu? Coba. Tetapi kepada orang fasik, urusanku karena kamu menggunakan kitab terjemah untuk nipu-nipu. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Sebab kamu menggunakan dalil-dalil kitabmu untuk nipu-nipu. Coba. Apa urusanmu? Ini ayat, ini firman. Iya, supaya orang-orang Indonesia khususnya Islam itu nggak tertipu. Itu urusanku. Supaya kamu tahu, urusanku adalah menjaga generasi Islam agar tidak terpengaruh kepada ajaran ular beludak. Paham? Cocok. Menjaga generasi Islam. Baguslah. Kalau kamu udah paham. Ngerti? Sebab makanya terjemahan itu di Bible-mu jangan tipu-tipu lah. Menjaga kepada generasi ya. Jangan tipu-tipu lah. Ada itu. Terjemahan Bible-mu itu loh banyak tipu-tipu. Temanku yang murtad itu. Makanya jangan banyak tipu-tipu, bro. Nah, sedangkan saya hadir masih banyak yang tertipu, Bang. Apalagi saya nggak hadir, semua bisa kalian tipu, paham? Enggak. Saya tidak pakai jurus-jurus menipu begitu. Saya perintahnya ada di dalam kitabmu. Perintahnya ada di dalam kitabmu untuk menipu.
Nggak ada itu menutup. Ada, aku bacakan dalilnya ya. Pergilah. Jadi yang tertipu itu 3 miliar lebih ya? Begitu. Oh iya. Apa Betul. mereka bodoh semua? Bodoh. Bukan bodoh dia. Bodoh. Bukan Kalau bodoh, pintar bukan begitu. bodoh. Mereka pintar, tapi dalam hal ketuhanan mereka itu zalim. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti ajaran agama yang nikmat, yang enak, yang tidak ada Yang aturannya. Enak dari mana? Enak dari Congormu. Loh, coba kitabmu itu barusan saya bacakan, bahkan sudah kubahas tadi kan? Enak dari Iya kan? Congormu gitu. Coba Anda baca Roma 10 tuh. Barang siapa yang berkata, dengar dulu, barang siapa yang berkata dengan mulutnya, anak Maria yang manusia itu yang lahir di kandang domba itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Buset. Wuhui. Terus apa yang salah? Enak toh? Ya salah lah. Enak lah. Apa yang salah? Ya salah lah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Hanya mau enak nih. Yang percaya. Ya salah lah, anak orang lu tuhankan. Salah itu bro, anak orang lu tuhankan. Ada juga kitab, ada juga ayat lain kok. Emang bener itu, woi, diam. Emang bener anak orang lu tuhankan, bener itu, bener. Gimana? Apa bener anak Maria lu tuhankan, bener apa enggak tuh? Tuhan saya, kenapa? Anak perempuan, Ibu Maria lu tuhankan, bener atau salah? Kalau manusia kami tuhankan itu salah. Ya memang Yesus manusia kan? Hah? Yesus kan Tapi manusia. Tuhan menjadi manusia itu kami percaya. Berarti Anda tuhankan anak Maria. Tuhan yang menjadi manusia kami percaya, bro. Tuhan menjadi Tapi manusia. manusia yang kami tuhankan itu nonsen. Jadi Tapi Tuhan yang menjadi manusia itu kami percaya. Anak Maria Tuhan atau bukan? Anak Maria Tuhan atau bukan? Hah? Tuhan, kami percaya dia Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bro. Kena dia. Disinilah yang kalian tidak jangkau. Iya. Kenapa? Berarti Tuhanmu Roh Kudus loh. Berarti Tuhanmu punya saudara, betul? Maria mengandung dengan roh. Ini yang kamu kalian jangkau. Sekarang Tuhanmu punya saudara, ngerti nggak? Iya. Kenapa? Yakobus itu saudaranya Tuhan, betul? Saudaranya Yesus. Kenapa? Saudaranya Tuhanmu. Saudara Yesus, kenapa? Saudaranya Tuhanmu. Jangan, saya tahu polamu semua. Berarti Tuhanmu punya saudara. Asik. Tuhanmu punya opung. Saudaranya Yesus, kenapa? Ya saudara Tuhan. Apa-apa. Yesus. Makanya dikatakan dalam kitab Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita. Oke. Saudaranya Tuhan itu ada 4 loh Panjoma. Yudas, Yakobus, Yoses, sama Simon. Ada saudaranya. Tuhan Anda punya saudara. Saudara Tuhan, saudara Yesus daripada punya Tuhan saudara itu apakah juga Tuhan? Ini bro, inilah yang kalian tidak bisa jangkau. Susah. Saya kan sudah bilang karena nggak punya Roh Kudus. Karena apa? Seperti memberikan mutiara kepada babi. Susah. Mulai Kamu lagi. nggak paham itu. Sudah dibilang dari tadi, Bang. Sudah kubilang dari tadi, bapak emak Anda itu makan babi. Saripati makanan babi yang tidak makan itu jadi sperma. Dan Anda berasal dari sperma mereka. Berarti Anda berasal dari Saripati. Pak Haji dari ujung pandang itu Saripati. enak loh. Dia bikin video. Saya kasih videonya, mau nggak? Ngomong sendiri dari belakang. Saripati. Nah, makan itu si Pak Haji makan babi. Kenapa? Jadi kamu jangan tuduh kita babi, sementara kamu berasal dari Saripati babi. Janganlah, nggak bagus kayak gitu, memberikan Bang. mutiara kepada babi. Nah, Lah, yang inilah babi bebokmu. itu kan Anda. Yang babi kan Anda. Seperti memberikan mutiara kepada babi. Gak ada otaknya. Yang babi kan Anda sebagai Anda. babi. Gimana sih abang ini? Jangan diulang-ulang, jangan diulang-ulang. Yang berasal dari Saripati babi yang dimakan oleh orang tuanya itu adalah Anda. Waduh, abang ini gimana sih? Babi enak kok. Dani. Nah, gitu dong. Berarti yang babi Anda kan? Enak banget lagi. Dani bro, Dani. Bahaya Yang dia, Bang. Dani, dengerin dulu Dani, dengerin dulu.
Woi Dani dengerin dulu. Itu kenapa ya? Woi Dani dengerin dulu gua ngomong sebentar. Kan babi. Dani dengerin dulu gua. Siapa? Dani, siapa yang menyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu menuhankan anaknya Maria? Siapa yang menyuruh kamu menuhankan anaknya Maria? Siapa yang Jangan suruh lemparkan kamu? babi ke babi Bang Handi. Siapa yang Kamu nyuruh? bikin pertanyaan, janganlah seperti itu. Saya tahu maksudmu. Siapa yang menyuruh kamu? Saya tahu. Itulah pertanyaan licik kalian. Lo kok pertanyaan licik? Barusan tadi saya bacakan, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur tentang hal itu aku suka cita. Jadi kalian aja yang mau Saya kan sudah berpalsu-palsu bilang, ria gitu. kami Kamu mau tidak berpalsu-palsu ria menuhankan gitu. manusia, Dan kami biarkan tapi aja gitu. kami Oh nggak percaya bisa. Tuhan yang Nggak menjadi bisa. manusia. Kamu nggak bisa berpalsu-palsu di sini. Kami percaya Oke? Tuhan yang menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Tuhan menjadi manusia itu di mana? Ajarannya siapa itu? Tuhan menjadi Kami manusia. percaya. Ya itu ajaran Tuhan siapa yang yang kamu menjadi percaya? Itu ajaran siapa Tuhan menjadi manusia? Susah mau jelaskan sama ajarnya kalian. banyak, Pak. Waktu Nah, Tuhanmu, siapa? Bro, Sebentar waktu lagi tuh, kamu dengerin. bilang Yesus itu Waktu ditarik Tuhanmu, ke Tuhan. waktu Tuhanmu menjadi manusia masih ada Tuhan. Kali ah. Bro, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Saya yakin ada. Saya percaya. Yang mana yang Tuhan? Kan sudah Yang menjadi mana yang manusia Tuhan? dia. Kan sudah menjadi Iya. manusia. Terus? Iya. Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Kenapa? Kan sudah menjadi manusia. Aduh, kasihan. Mau jelaskan sama kamu. Kena dia. Kamu Kena dia. Behe begitu. Kena dia. Nggak perlu. Nah, katanya Tuhan menjadi manusia. Manusia jadi babi ngepet. Apakah masih ada emangnya- manusianya? emangnya Tuhan- Nggak ada, sudah Gini, jadi babi ngepet. Cuma Nah, dengar, kayak lagi itulah emangnya Tuhan kami, emangnya Tuhan kami, waktu dia menjadi manusia, terus dia tidak bertakhta? Bertata di mana manusianya? Inilah yang kami percaya. Dia Iya, katakan bertata di aku surga. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu kata siapa? Tidak berbuat apa-apa. Iya, memang dari sisi manusianya dia. Ya! Kan tadi sudah jadi manusia tuyul. Dasar. Kayak benar aja. Dasar tuyul. Agama kembali. buat kamu malu kan? Bro, Dani, saya bikin malu kau dulu ini. Waktu Kau Tuhanmu, saya ulang ya. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Oh, saya percaya ada. Di mana Tuhan itu berada waktu menjadi manusia? Dia bertakhta di surga. Nah, Oh, berarti tidak jadi manusia dong karena masih ada Tuhan. Nah, itu yang susah. Kalian tidak akan pahami itu. Kenapa? Nggak paham. Nggak ada rohnya di kalian. Kalau masih Tidak ada ada Tuhan, kalau masih ada Tuhan berarti tidak menjadi manusia. Nggak ada seperti itu. Tuhan menjadi Susah manusia kamu kan? Kalau Tuhan Nih. sudah menjadi manusia berarti sudah nggak ada Tuhan. Karena jadi Siapa manusia bilang? dia. Siapa bilang? Itu Berarti kan nggak- perkataanmu. Jadi Itu kalau kan Tuhan perkataanmu. kalau Tuhan menjadi manusia artinya apa? Artinya apa? Artinya apa kalau Tuhan Kalau menjadi saya manusia? katakan dia menjelma, menjadi manusia apa? Ya waktu dia menjadi manusia, apakah manusia ini Tuhan? Kalau saya katakan dia menjelma menjadi manusia, kenapa? Iya, apakah manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjadi manusia. Ya, waktu dia menjadi manusia, apa dia Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia ya manusia. Berarti bukan Tuhan lagi. Siapa bilang bukan Tuhan? Nah, Tuhan gimana yang sih lu? menjadi manusia. Iya, waktu dia Tuhan menjadi yang menjadi manusia. Iya, waktu Tuhan mau pecah menjadi kepala manusia. kau kan? Nah, makanya jangan Kacau beragama seperti itu. Pecah kan otak kau. Bingung dia. Siapa bilang bingung? Iya, Saya tidak waktu bingung. Tuhanmu menjadi manusia, Manusia apakah tidak manusia bingung. ini masih Tuhan atau bukan Tuhan manusia ini? Bukan. Dari mana kamu kalian? Kamu aja mau belok-belokkan. Apakah manusia ini jadi Tuhan? Kamu aja yang belok-belokkan. Ya, saya Tidak tanya ada kamu. mengatakan firman seperti itu. Apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Iya, oke. Yang menciptakan manusia siapa? Allah sendiri. Bukan Yesus. Allah. Bukan Allah Yesus. itu sendiri yang menciptakan manusia. Berarti bukan Yesus yang mencipta. Itulah cerita pada perjanjian lama. Ya berarti Yesus bukan Tuhan Ketika yang ada mencipta. terjadi pemberontakan, ketika dosa manusia jadi banyak, Saya nggak nanya datanglah dosa. dia. Jadi bukan Yesus yang Tuhan yang Iya. mencipta, bukan. Itulah yang kalian tidak pahami.
Kami mengimani seperti itu, bro. Enggak, yang mencipta alam semesta. Yang menciptakan manusia siapa? Korban untuk manusia. Iya, menciptakan. Itu yang disebut dalam perjanjian baru itu. Iya, menciptakan manusia itu siapa? Allah sendiri menciptakan. Bukan Yesus. Nah. Bukan Yesus. Astaga, bro. Bercerita tentang yang namanya Yesus Kristus itu di Injil. Tuhanmu siapa namanya? Tuhan kamu namanya Tuhan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Berarti bukan Tuhan Yesus yang mencipta. Siapa bilang? Bukan Saya ulang Tuhan kembali. Yesus. Tuhanmu namanya siapa? Tuhan Yesus. Yang menciptakan alam semesta siapa? Tuhan Allah. Berarti Yesus tidak mencipta. Jangan pakai kata berarti. Tidak boleh Anda berkata berarti Tuhan. Gimana sih kamu ini, bro? Jangan kamu mau belok-belokkan. Saya tahu arah ceritamu. Apakah Allah itu sama Yesus sama atau beda? Bagaimana? Allah sama Yesus sama atau beda? Aku dalam dia, dia dalam aku. Berarti Yesus dan Allah sama? Yesus dan Allah sama? Dia dalam aku. Sama atau beda? Sama atau beda? Apa maksudnya itu? Itu aja. Saya meyakini perkataan dia itu. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Apakah yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus? Tuhan Allah. Berarti Yesus diciptakan. Coba yang ditanya jangan pakai berarti. Lu sendiri mau belok-belokkan. Nah, ada cerita seperti itu. Yesus diciptakan atau tidak? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Silakan Anda bertanya sendiri. Yesus diciptakan atau tidak? Ya, saya tanya kepada Anda. Yesus dikandung dalam kandungan Maria. Yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan atau yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia? Yesus. Bukan Tuhan. Yesus. Bukan Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya, berarti Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus. Yesus. Yesus Tuhan kan? Ayo. Apa? Silakan kamu mau putar-putar. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus, betul? Yesus. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Kenapa? Berarti Bunda. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Buat apa? Jadi gini ya, yang komen juga jawaban muter-muter, yang tanya juga muter-muter. Ya kamu nggak jawab. Siapa bilang? Capek. Ya Bunda Maria mengandung Tuhan nggak? Bunda Maria mengandung Tuhan atau tidak? Sorry. Ini debat kursi. Debat kursi. Udah jam 2 nanti. Ya udah, istirahat bro. Debat kusir bos. Ya udah bos, istirahat bos. Oke. Saya sebetulnya mau bahas itu perkataan kalian tadi. Kasih itu, aduh mas, sudahlah panjang lebar. Sudahlah bro, panjang umurmu bro. Iya. Ya, karena kekonyolan kalian. Iya. Karena kamu ini dari tadi melawan Bible. Melawan Bible. Kalian tuh perampok dikasihi. Siapa bilang perampok dikasihi? Perampok itu musuh atau bukan? Mana ini? Perampok itu musuh atau teman? Perampok itu musuh atau teman? Perampok namanya juga perampok, siapa bilang teman? Berarti musuh. Iya dong. Iya, kalau kasihilah musuhmu artinya kasihilah perampok. Begitu. Saya sudah kasih ilustrasi tadi. Apa? Kurang ilustrasinya. Kasihilah perampok. Apa masuk kasihilah perampok? Apa maksudnya? Dari mana perampok dikasihi loh? Ini otakmu yang mau dibelok-belokkan. Ya, saya ulang kembali. Perampok itu berhadapan dengan hukum. Perampok itu, perampok itu musuh atau kawan? Perampok itu musuh atau kawan? Saya tanya, perampok itu berhadapan dengan hukum dah? Perampok itu musuh atau kawan? Berhadapan dengan hukum dah? Belum ada hukum kalau dia ada di rumahmu merampok. Lu apain? Sudah jelas kamu yang mengatakan tadi perampok. Iya, kalau perampok masuk ke rumahmu diapain? Ya, terus dia berhadapan dengan hukum dah? Diapakan? Kalau ada perampok masuk ke rumahmu. Dia sebagai perampok. Kenapa tidak dia manusia kita kasih? Oh, dikasihi. Makanya dia akan berhadapan dengan. Oh, dikasihi perampok itu. Iya. Bukan apa yang kau kasih? Dikasih merampok. Nah, ini kan otakmu. Ya katanya kasihi perampok, Pak. Ambil aja jamku itu dikasihi. Ya katanya bukan gitu. Kan aneh. Kan kasihilah perampok, Pak.
Gimana itu? Nah, ada itu kasih perampok. Ya kasihlah musuhmu. Gimana tuh? Iya, kasihlah musuhmu bukan Ya berarti berarti kasih kasihlah perampok. perampok itu musuh atau kawan? Begini aja bro, kita ngomong nasional aja. Apa? Coba deh, kamu bantu yang namanya tutup-tutup gereja itu. Sudah ada izin juga. Di mana Nanti gereja kami yang ada? doakan. Gereja yang mana yang ada izin ditutup? Gereja yang mana? Itu yang di Lampung itu. Yang mana? Gereja yang mana? Itu yang di Lampung itu izin kok sudah ada, kenapa? Mana izinnya, kasih tak? Mana izinnya? Nah, tanya di sana. Ya kamu yang bilang barusan. Memang sudah ada izin kok. Mana izinnya? Kasih lihat ke saya. Makanya berujung ke 10.000 meterai kan mereka. Ya mana izinnya mana? Izinnya mana? Kalau tidak ada izin tuh nak berlanjut tuh mereka Kamu ngerti nggak isinya SKB? Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti nggak isinya? Bro, kamu ngerti nggak isinya SKB 2 menteri apa isinya? SKB 2 menteri. Makanya lagi digugat tetap kalah. Siapa bilang sejak kapan itu SKB 2 menteri itu memenang? Kamu tahu isinya apa? Kamu tahu isinya apa? Kamu tahu isinya apa? Coba bacakan isinya apa? SKB 2 menteri? Iya, coba. Secara umum kamu tahu diskriminasi. Mau cari jemaat sekian banyak harus, ya ampun. Diskriminasi. Mau beribadah. Diskriminasi undang-undangnya. Harus terus? sekian banyak, harus begini, harus begitu. Terus kamu udah ngapain? Udah melapor kemana? Udah aksi kemana? Jadi gini, bro. Saya tanya kamu udah aksi kemana? Nggak perlu. Keluarga saya ada yang muslim, bro. Enggak, kamu udah aksi kemana? SKB 2 menterinya, kamu udah aksi kemana? Kamu udah aksi kemana? Saya tidak ada kemampuan untuk melakukan. Enggak, menurut kamu SKB 2 menteri itu ya. Dicabut. Itu